Bab 2341. Setelah 7 Dewa Suamong menerobos tingkat kelima, kekuatan fisik Luming saja akan sebanding dengan kerajaan Kaisar Agung, dan kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Setelah bergerak, Luming pergi dari sini. Puluhan ribu mil jauhnya, Luming bergegas ke gurun, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Setelah memasuki Sanhetu, Luming Lika mengeluarkan cairan yang diperoleh sebelumnya dan mulai memurnikan cairan tersebut. Cairan ini mengandung banyak esensi kehidupan. Luming menjalankan 7 Dewa Suangong, menyerap esensi kehidupan, dan meningkatkan daging. Bersenandung. Otot dan tulang Luming bergetar hebat. Dalam sekejap, dia bergetar ratusan juta kali. Getarannya menghasilkan energi mengerikan yang menyerap esensi-esensi, menembus ke dalam otot, tulang, jeroan, sel darah, menembus ke setiap sudut kecil tubuh, dan meningkatkan kekuatan fisik Luming. Setengah bulan kemudian, Luming memurnikan dan menyerap semua cairan roh. Namun, tidak ada terobosan dalam 7 Dewa Suangong. Masih dalam tahap keempat, tetapi sudah mencapai batasnya. Sayang sekali, masih dekat dengan itu. Luming menghela nafas. Terlalu sulit untuk mengolah Seng Suangong ke-7 ke tingkat kelima. Lebih sulit daripada sistem hukum untuk mengolah sistem kultivasi kuno, apakah itu gaya kuno, atau seni bela diri kuno, cara jahat kuno, dan cara iblis kuno. Lebih banyak sumber daya yang dikonsumsi. Kalau tidak, sistem kultivasi Taigu tidak akan dikalahkan oleh sistem hukum. Jika kita ingin menembus level kelima, kita harus memiliki lebih banyak sumber daya. Namun, cairan roh itu tidak terbuang percuma. Meskipun Luming tidak membuat terobosan, kekuatan tubuhnya masih meningkat dan kekuatannya semakin kuat. Ada banyak bahan alami dan harta karun di Pulau Dewa yang kosong. Aku yakin aku bisa menemukan sumber daya yang cukup untuk membuat terobosan fisik. Mata Luming berkilat, lalu mundur dari peta gunung dan sungai, dan terus mencari di gurun. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Luming tidak mendapatkan apa-apa dan tidak bertemu dengan orang lain. Pada hari ini, Luming sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, gurun hancur dan kapak yang mengerikan terpotong ke arah Luming. Terkejut, Luming mundur dengan kecepatan penuh dan meledak pada saat bersamaan. Ledakan. Dengan suara keras, Luming meluncur di sepanjang gurun agak jauh sebelum berhenti. Di depannya, sosok besar muncul. Dewa Jahat. Ini adalah keluarga Dewa Jahat, bersisik ungu, tinggi, memegang tomahawk. Shen-Leng menatap Luming. Seorang kaisar sejati berani memasuki Void God Island dan dapat memblokir seranganku. Sepertinya kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi di surga. Haha, sepertinya aku beruntung. Dewa-dewa jahat menyeringai dan mata mereka dingin. Kaisar 1 bintang. Luming menilai keadaan pihak lain berdasarkan nafas pihak lain dan langkah yang baru saja bertemu. Sisi lain, hanya seorang kaisar bintang. Tetapi untuk aristokrasi ras alien, kekuatan tempur tidak bisa diremehkan. Namun, Luming tidak takut. Dia dikalahkan oleh pihak lain dengan tergesa-gesa barusan. Dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Yixin Sudi, aku akan membawamu untuk operasi. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Potong aku. Klan Dewa Jahat menyeringai. Lelucon bawa seekor semut mol di kerajaan surga kaisar yang sebenarnya mengatakan bahwa dia akan diserang. Menyentuh. Begitu dia menginjak klan Dewa Jahat ini, debu memenuhi langit. Dia menyerang Luming, dan tomahawknya ditebaskan ke arah Luming. Tubuh Luming dipenuhi dengan 9 warna kecemerlangan. Kekuatan fisik dan kekuatan dunia juga sangat ekstrim, dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul, dan momentum menyebar ke segala arah seperti gelombang air, dan pasir bergulung dan tercurah ke segala arah seperti gelombang laut. Di bawah mereka, sebuah lubang yang dalam dengan panjang dan lebar ribuan mil muncul. Sua. Kali ini bukan Luming, tapi klan Dewa Jahat. Kamu. 3 mata klan Dewa Jahat menatap Luming dengan tak percaya. Dia tampaknya sulit dipercaya bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang kaisar sejati. Kekuatanmu seperti ini, bunuh. Luming minum dan membunuh pihak lain. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 2 orang menjadi 2 pita, tabrakan konstan, dalam sekejap mata perang puluhan gerakan. Namun, klan Dewa Jahat benar-benar dikalahkan oleh Luming. Seluruh tubuhnya gemetar dan lengannya sakit tajam. Sebelum memasuki Pulau Dewa yang hampa, Luming akan mampu mengalahkan Film Biru dalam pertempuran pertama dengan Film Biru. Saat itu, prestasi Luming hanyalah Kaisar Bintang 6. Sekarang, kultivasi Luming telah memasuki Kaisar Bintang 7 sejati, dan kekuatan fisiknya lebih kuat. Meskipun kekuatan Kaisar Alien ini lebih kuat daripada Film Biru, dia masih bukan lawan Luming dan sepenuhnya ditekan oleh Luming. Wah! Telapak tangan Luming seperti pedang ajaib. Itu menusuk dan menusuk orang lain. Tubuh ras asing, penuh dengan baju besi berskala ungu, kemampuan pertahanannya sangat luar biasa. Namun, telapak tangan Luming ditutupi dengan 9 hukum, yang terjalin dan digabungkan menjadi semacam kekuatan sihir, yang bahkan lebih menakutkan. Selain itu,
kekuatan fisik Luming langsung mematahkan sisik pihak lain, meninggalkan lubang di tubuh pihak lain, dan darah langsung mengalir. Brengsek! Kaisar Agung ras alien meraung, tubuhnya mundur dengan liar, dan matanya menunjukkan warna ketakutan. Lalu dia berbalik dan berlari. Dia mengerti bahwa dia bukan lawan Luming. Jika dia berjuang keras, dia tidak hanya tidak dapat membunuh Luming, tetapi juga dibunuh oleh Luming. Tianji, bagaimana bisa ada kesombongan yang mengerikan? Itu hanya kaisar yang sebenarnya. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dariku. Ini terlalu mengerikan. Aku harus menyebarkan berita ini dan membiarkan orang lain membunuh bocah ini. Kalau tidak, itu akan terjadi bencana bagi keluarga aku untuk dibesarkan olehnya. Kaisar alien memikirkannya. Tapi Luming tidak bisa membiarkannya kabur, menampilkan 6 sayap Tuhan, mengejar masa lalu. Kamu lebih baik dariku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar Agung ras alien meraung. Luming lebih baik darinya, tetapi tidak ada absurditas yang kuat. Selama dia mencoba melarikan diri, Luming tidak bisa membunuhnya. Apakah itu? Sudut mulut Luming sedikit terangkat, dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Itu busur bintang jatuh. Luming mencoba menarik busur bintang jatuh, dan tali busur dari busur bintang jatuh melengkung. Sekarang, Luming masih belum bisa menarik busur bintang jatuh sepenuhnya, hanya setengahnya. 9 hukum dan kekuatan dunia mengalir ke busur bintang jatuh. Busur bintang jatuh memancarkan cahaya terang dan membentuk panah 9 warna. Bersenandung. Luming Song membuka tangannya, dan tali busurnya bergetar dengan liar. 9 panah warna terbang keluar dan menembak ke arah Kaisar Alien. Kaisar Agung ras alien meraung dan memotong dengan kapak ke arah 9 anak panah berwarna. Kapan? Dengan raungan, Kaisar ras alien terkejut dan mundur dengan liar. Dia hampir tidak bisa memegang kapak di tangannya. Bagaimana mungkin? Kaisar alien dikejutkan oleh kekuatan busur bintang jatuh. Bersenandung. Luming menarik busur bintang jatuh lagi dan menembakkan panah 9 warna lagi ke sisi lain. Bab 2342, Subscribe Penatua. Anak panah itu menembus udara, mengeluarkan ekor panjang di udara, 9 warna, indah, tetapi kecepatannya luar biasa, kuat, dan menakjubkan. Kaisar Agung dari ras alien meraung, dan di mata ketiga, cahaya kehancuran ditembakkan, dan pada saat yang sama, kapak itu ditebas. Kapan? Kali kedua panah 9 warna menembak kapak Kaisar Alien, tomahawk lawan bergetar hebat, lalu langsung lepas landas dan terbang keluar. Kaisar Alien itu sendiri terkejut dan mundur. Mulut harimau terguncang dan darah mengalir. Satu tangan benar-benar tidak sadarkan diri. Sekarang, pencapaian Luming telah mencapai kaisar sejati dari 7 bintang, dan ke-9 hukum tersebut telah mencapai tingkat ketiga. Menarik tali busur lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Kaisar 1 bintang biasa sulit ditolak. Wah, wah. Luming membuka busur terus-menerus, dan 2 anak panah ditembakkan. Kaisar Agung ras alien meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Tapi semuanya sia-sia. Itu hanya perjuangan yang sekarat. 2 anak panah ditembakkan, 1 dari dada Kaisar Alien, terang sebelum dan sesudah, memaku yang lain ke tanah, panah kedua, dari alis sisi lain, panah ini, langsung membunuh Kaisar Alien. Seorang Kaisar Agung dibunuh oleh Luming. Ini adalah pertama kalinya kami tidak meminjam tubuh Kaisar Surga. Hati Luming juga menghela nafas. Aku tidak tahu, dia telah tumbuh ke tahap ini, dapat membunuh Kaisar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia berada di Yuanlu, Kaisar Agung di matanya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa memanjat. Saat itu, Luming tidak bisa bersaing dengan Kaisar kecuali tubuh fisiknya. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, Kaisar bisa menamparnya sampai mati. Tapi sekarang, itu tidak sama seperti sebelumnya. Tanpa disadari, kekuatannya telah tumbuh ke ketinggian yang luar biasa. Setelah 9 panah warna menembak ke arah Kaisar Alien, mereka menjadi energi dan menghilang secara otomatis. Luming Gang akan terbang dan mengambil mayat Kaisar Alien. Di kejauhan, ada 2 lampu pelangi berkedip. Mereka terbang menuju sisi ini. Itu mereka. Mata Luming bergerak. Di 2 lampu pelangi, itu adalah saudara kembar. Jelas, mereka menemukan Luming dari jarak jauh, jadi mereka terbang sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka tiba di sisi Luming. Mata mereka menatap Kaisar Alien, dan mata mereka berkilat takjub. Kakak Luming benar-benar kuat. Dia membunuh seorang kaisar hebat dengan keahliannya sendiri. Aku mengaguminya. Salah satu dari mereka terkejut. Semoga beruntung. Dengan senyum tipis, Luming pergi dan mengambil mayat Kaisar Alien. Kakak Lu, apakah kamu membunuh semua burung gagak itu hari itu? Tanya pria yang berbicara sebelumnya. Tidak, aku keluar. Luming menjawab dengan santai. Oh. Selanjutnya, saudara, mari kita lihat satu sama lain, dan kemudian kita akan melihat satu sama lain, dan kemudian kita akan melihat satu sama lain. Bagus. Luming berpikir sejenak dan mengangguk. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dan kultivasi kedua orang itu tidak lemah.
Luming tidak dapat menggunakan tubuh fisik Kaisar Surga sekarang. Lebih banyak orang bersama-sama dapat membantunya jika ada bahaya. Apakah kamu tahu seberapa besar gurun itu, tuan-tuan? Luming bertanya. Gurun ini sangat besar. Hari-hari ini, kami telah berkeliaran di gurun ini. Gurun sudah mati dan tidak ada kesempatan. Kami di sini. Kami hanya membuang-buang waktu. Selama kami pergi ke kedalaman Pulau Nihilisme, kita pasti akan keluar dari gurun. Salah satu saudara kembar. Pria ini adalah anak tertua dari saudara kembar. Luming juga mengangguk. Memang, di gurun ini tidak akan ada panen. Setelah mengembara selama berhari-hari, dia baru saja mendapatkan obat kaisar dan cairan roh. Segera, ketiganya mendiskusikan beberapa hal, lalu pergi ke tengah Pulau Voidgat. Dalam perjalanan, Luming mengetahui nama mereka. Salah satunya adalah Wu Xiu, yang lainnya adalah Wu Bo. Keduanya adalah Ranah Kaisar Bintang 2. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu dengan gelombang alien, hanya dua orang, seorang Kaisar Bintang 2, seorang Kaisar Bintang 1. Secara alami, mereka dikepung dan dibunuh oleh Luming dan mereka bertiga. Belakangan, mereka bertemu dengan sekelompok orang asing, 7 atau 8 orang. Awalnya, Wu Xiu mengusulkan agar Luming mengeluarkan boneka dan membunuh orang asing ini, tetapi Luming berbalik dan pergi. Boneka di mulut Wu Xiu adalah tubuh Kaisar Surga. Namun, energi tubuh telah habis. Di mana kita bisa membunuh musuh, Luming secara alami berbalik dan pergi. Untungnya, mereka cukup cepat untuk lolos dari pengepungan dengan sukses. Dengan cara ini, mereka terbang selama setengah bulan sebelum keluar dari daerah gurun. Alasan utamanya adalah di daerah ini, tekanannya terlalu kuat, dan kecepatan terbang mereka ribuan kali lebih lambat daripada di luar, puluhan ribu kali. Jadi butuh waktu lama untuk melintasi gurun. Melalui padang pasir, mereka sampai di Tanah Merah. Sebidang tanah ini, suhunya bahkan lebih tinggi, menakjubkan, dari waktu ke waktu dapat melihat aliran magma keluar dari bawah tanah. Di bawah bumi, selalu ada suhu tinggi yang menakjubkan. Pada prinsipnya, lingkungan seperti ini lebih mati dan tanpa vegetasi daripada gurun sebelumnya, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Di sini, vegetasi dapat dilihat dari waktu ke waktu. Beragam tumbuhan merah api, berakar di tanah panas, bahkan ada yang berakar di magma. Itu Liu Yanmu, dan Pyropilum. Tak lama setelah tiba di negeri ini, Luming menemukan beberapa jenis obat kekaisaran, yang semuanya sangat berharga dan dibawa pergi oleh ketiga orang itu. Tanah api ini hanyalah tanah harta karun. Mata ketiga orang itu berkobar dengan pencarian. Beberapa hari kemudian, masing-masing dari ketiganya menerima lebih dari 10 obat kekaisaran. Hari ini, 3 orang di atas gunung, tiba-tiba berhenti. Sebab, di depan ngarai, muncul beberapa sosok, 3 orang segera bersembunyi, mengamati dari kejauhan. Dewa jahat. Ada 5 orang di lembah. Di ngarai, ada gua yang gelap. 5 roh jahat berkeliaran di luar gua. Mereka penuh dengan nafas yang kuat. 3-2 kaisar bintang, 2 kaisar 1 bintang. Wajah Hubo berat dan dia berbisik. Kakak Luming, kelima roh jahat ini telah berkeliaran di luar gua. Aku kira ada harta karun di dalam gua. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Namun, kekuatan dari 3 kaisar bintang 2 lainnya dan 2 kaisar bintang 1 jauh lebih kuat daripada milik kita, yang bukan itu yang bisa kita tangani. Kakak Luming, kenapa kamu tidak mengambil boneka itu dan membunuh 5 dewa jahat ini? Jika ada harta, maka saudara Luming bisa mengambil kepala besar. Wu Xiudao. Strategi ini tidak berhasil. Mari kita amati. Lu Mingdao. Wu Xiu dan Wu Bo saling memandang lagi, dan cahaya di mata mereka menghilang. Lu Ming, mereka bertiga, sedang menunggu di sini dengan tenang. Bab 2343, Subscribe Penatua. 5 dewa jahat berkeliaran di lembah. Setelah beberapa saat, keluarga dewa jahat dari kerajaan 2 bintang tiba-tiba masuk ke dalam gua. Mengaum. Di dalam gua, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan ini, seperti nyanyian naga, dan seperti desis panjang ular sanca ular piton, menusuk hingga ekstrim. Kemudian, di dalam gua, terdengar suara gemuruh yang kuat, seluruh lembah mulai berguncang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, klan dewa jahat yang sebelumnya masuk ke dalam gua bergegas keluar dari gua. Di luar gua, 4 keluarga dewa jahat memiliki wajah yang bermartabat dan siap berperang. Mengaum. Raungan, tubuh ramping besar, keluar dari gua. Ini. Di kejauhan, mata Luming bergerak. Itu adalah binatang yang aneh. Itu seperti naga sungguhan. Itu ditutupi dengan sisik, tetapi hanya memiliki 4 cakar. Apalagi di belakangnya ada sepasang sayap daging yang terentang dan tak ada bandingannya. Ini adalah binatang aneh yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Mengaum. Binatang itu meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nyala api, dan sayap dagingnya mengepak. Kecepatannya secepat kilat, dan itu akan membunuh dewa jahat itu. Sebelumnya, klan dewa jahat bergegas ke 4 keluarga dewa jahat lainnya. Lakukan. Salah satu dewa jahat meraung, dan semua dewa jahat bertarung bersama.
4 lampu kehancuran ditembakkan dari mata ketiga mereka dan kemudian berubah menjadi berbagai serangan. Beberapa berubah menjadi pedang, beberapa menjadi pedang, atau berbagai binatang buas. Sua. Ini adalah naga seperti binatang. Sayap dagingnya menyebar. Itu memotong kekosongan dan memotong ruang. Ia ingin memblokir serangan dewa jahat. Namun, itu hanya memblokir sebagian saja. Ada beberapa serangan yang menembus pengepungan dan membombardir binatang itu, yang membuat binatang itu mengaum dan berhenti. Lakukan yang terbaik untuk membunuh binatang ini. Sekelompok dewa jahat di wilayah Kaisar Bintang 2 banyak minum, dan 5 keluarga dewa jahat mengepung dan menyerang hewan asing. Kekuatan bertarung binatang aneh itu sangat kuat, yang lebih kuat dari keluarga dewa jahat manapun di wilayah Kerajaan 2 Bintang. Namun, itu tidak cukup kuat. Itu dikepung oleh 5 keluarga dewa jahat, dan segera dikalahkan. Pertahanan binatang eksotis luar biasa, dan sisiknya kokoh dan abadi. Sulit untuk menembus dewa jahat di satu kerajaan bintang. Hanya dewa jahat dari 2 bintang yang dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, meskipun hewan asing tersebut terluka, mereka dapat menahannya. Mengaum, mengaum. Binatang itu meraung, seolah-olah sangat tidak mau, sangat marah, seluruh tubuh api semakin membara. Akhirnya, tubuhnya yang besar, sebenarnya mulai menyusut, awalnya tubuh yang panjangnya ratusan meter, akhirnya berkurang menjadi 3 meter. Namun, di tubuhnya, ada semacam lampu kristal yang berkedip. Perubahan terbesar adalah sayapnya menjadi merah cerah dan kristal, seperti batu giok merah api. Sua. Dengan kepakan sayap, dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan binatang itu meningkat tajam. Seperti cahaya pelangi, itu naik ke langit, dan langsung keluar dari pengepungan klan dewa jahat. Hati-hati. Klan dewa jahat meraung. Mengaum. Seperti kilatan petir merah, binatang buas itu meraung turun dari langit dan menimpa klan dewa jahat di wilayah kerajaan besar dengan 1 bintang. Kecepatannya secepat tiang. Klan dewa jahat terkejut dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Oh! Cakar binatang itu menembus pertahanan lawan dan merobek salah satu lengan lawan secara langsung. Pada saat yang sama, salah satu sayapnya terpotong secara horizontal, yang lebih tajam dari Tiandao. Puff! Klan dewa jahat langsung terbelah 2. Klan dewa jahat di ranah Kaisar Bintang 1 terbunuh secara langsung. Mencari kematian. Mengaum, mengaum pada monster lain. Binatang itu sangat cepat dan mencoba menghindar. Namun, itu masih terkena kapak. Sisik beterbangan, meninggalkan luka di tubuh, dan darah mengalir. Binatang itu terluka, lebih marah, mengaum, dan kemudian menuju wilayah Bintang 1 yang tersisa dari klan dewa jahat. Kecepatan binatang aneh itu terlalu cepat. Sulit untuk menghindari siapa yang ingin kamu serang, jadi kamu hanya bisa menyerang secara langsung. Dewa jahat di Kekaisaran Bintang 1 melawan, sementara 3 dewa jahat lainnya di Kekaisaran Bintang 2 juga melancarkan serangan. Tetapi pada akhirnya, binatang itu dipukul, tetapi juga berhasil membunuh keluarga dewa jahat di kerajaan bintang itu, dan membunuh keluarga dewa jahat dengan cakar dan sayapnya. 2 dewa jahat terlemah dibunuh oleh hewan asing. Hanya ada 3 dewa jahat di kerajaan 2 bintang. Dibunuh 2 orang berturut-turut, Protoss jahat juga marah, segala macam serangan ganas, dan terus-menerus membombardir binatang aneh. Dengan kecepatan mereka yang sangat cepat, mereka terus-menerus mengelak dan membunuh dewa-dewa jahat di kerajaan bintang 2. Namun, Kaisar Bintang 2 itu tidak mudah dibunuh. Dalam satu perang, binatang alien mungkin lebih baik daripada klan dewa jahat lainnya, tetapi jika 3 klan dewa jahat bergandengan tangan, binatang alien itu akan dikalahkan. Kedua belah pihak bertarung lebih dari selusin gerakan. Keluarga dewa jahat hampir terbelah 2 oleh binatang asing, dan terluka parah. Tapi binatang itu sendiri juga berdarah dan terluka parah. Sua. Pada akhirnya, binatang aneh itu fokus pada klan dewa jahat yang terluka parah, dan dengan panik menyerang satu sama lain dan melancarkan perburuan sengit. Seluruh tubuh binatang aneh itu penuh dengan senjata. Itu bisa melancarkan serangan. Serangan itu seperti badai, jadi tidak mungkin untuk mempertahankannya. Puff! Klan dewa jahat terluka parah dan benar-benar dikalahkan. Dadanya ditusuk oleh ekor binatang aneh. Kekuatan mengerikan itu merobek keluarga dewa jahat menjadi beberapa bagian. Namun, serangan 2 dewa jahat lainnya juga tiba. Kapak besar, dipotong ke binatang asing, langsung memotong salah satu sayapnya. Selain itu, ada gada yang dibombardir di tubuh binatang aneh itu. Kerangka binatang aneh itu mengeluarkan suara gemerincing, dan tubuhnya menghantam lembah dengan keras. Ledakan. Tanah berguncang, asap dan debu, ada lubang besar di tanah. Kali ini, binatang itu terluka parah dan sekarat. Bunuh-bunuh. 2 dewa jahat yang tersisa sangat dingin di mata mereka, dan mereka tidak memberi binatang itu kesempatan untuk bernapas. Semua jenis serangan mengalir deras. Mengaum. Binatang aneh itu meraung, sangat tidak mau, dan bergegas ke gua. Jangan biarkan dia kembali ke gua. Klan dewa jahat meraung. Kedua roh jahat itu bergegas menuju binatang berbentuk naga itu dengan seluruh kekuatan mereka. Semua jenis serangan dibombardir pada binatang itu. Lebih banyak luka ditemukan pada binatang itu.
Ekornya dipotong, dan cakar yang tajam juga dipotong. Menyentuh. Binatang itu tidak dapat kembali ke langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu tidak bernafas. Binatang jahat, berani membunuh orang-orang di keluargaku. Hari ini, aku akan mengambil anggur dan sayuranmu. Buka mulutmu ke binatang aneh. Ketika dia mendekati binatang berbentuk naga itu, dia memotong dengan kapak, mencoba memotong kepala binatang berbentuk naga itu. Tetapi pada saat ini, binatang berbentuk naga meraung, bersinar di mana-mana, dan bergegas menuju keluarga dewa jahat. Keduanya terlalu dekat satu sama lain. Klan dewa jahat melihat bahwa binatang berbentuk naga sedang sekarat, dan tidak memiliki perlindungan sama sekali. Saat ini, dia terkejut dan mundur dengan liar. Pada saat yang sama, mata ketiga bersinar terang. Uff! Cahaya pelangi langsung menembus cahaya kehancuran keluarga dewa jahat dan menembus tubuhnya. Dewa jahat mundur tiba-tiba, dan menembus lubang di depan dan belakang, dan rusak parah. Bab 2344, Subscribe Penatua. Binatang berbentuk naga, dengan serangan terakhirnya, merusak para klan dewa jahat. Namun, kehabisan minyak dan kehabisan cahaya, itu jatuh ke tanah dan kehilangan nafas. Binatang buas. Keluarga dewa jahat sangat marah sehingga dia memotong kepala binatang berbentuk naga itu dengan kapak dan menggali batu kristal seukuran kepalan tangan darinya. Kemudian, mata kedua dewa jahat itu memandang ke arah gua dan memancarkan cahaya panas. Di kejauhan, Luming, Wu Xiu dan Wu Bo saling memandang. Ayo pergi. Wu Xiu berbisik. Luming dan Wu Bo mengangguk. Sekarang, hanya tersisa dua orang di klan dewa jahat. Meskipun keduanya berada di ranah Kaisar Bintang 2, yang setara dengan Wu Xiu dan Wu Bo, salah satunya telah terluka dan kekuatan tempurnya telah melemah. Luming, ketiga pria itu, masih yakin akan bergerak. Tanpa ragu, ketiga pria itu bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang surga. Begitu ketiga orang itu bergegas keluar, kedua roh jahat itu menemukan mereka dan segera meraung. Wah, wah. Kedua dewa jahat melancarkan serangan langsung. Di mata ketiga, cahaya kehancuran ditembakkan. Satu berubah menjadi tiga pedang, yang lainnya menjadi harimau, dan membunuh ketiga orang itu. Di tangan Luming, tombak naga tak terbatas mengembun, berisi 9 hukum, dan menusuk ke depan. Bang! Tombak itu menusuk pedang dan membuat raungan besar. Pedang ditembakkan. Namun, tombak Luming juga terus bergetar dan berdengung. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasakan mati rasa di lengannya. Kaisar Bintang 2 sangat kuat. Jika Luming tidak menggunakan busur bintang jatuh sekarang, dengan kekuatan tempurnya sendiri, meskipun dia dapat menekan Kaisar Bintang 1 secara umum, dia mungkin tidak dapat bertemu dengan Kaisar Bintang 2. Tangan kosong yang patah. Di sisi lain, Wu Xiu dan Wu Bo, si kembar, juga menggunakan kekuatan sihir untuk menjaga rumah. Mereka menggunakan seperti dua kacang polong, dua tangan transparan seperti mereka, tetapi mereka memiliki nafas yang luar biasa. Mereka melambaikan tangan dan maju. Wu Xiu, pukul harimau itu. Wu Bo, pukul dua pedang yang tersisa. Ledakan, ledakan. Raungan sengit terdengar, harimau dan dua pedang itu langsung dikalahkan oleh kedua pria itu. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming sedikit menyipit. Mereka menghentikan serangan dan penghalang dari klan Dewa Jahat, dan ketiga orang itu terus-menerus mendekati dua keluarga Dewa Jahat. Aku akan menangani orang yang tidak terluka ini. Kamu akan bergandengan tangan untuk membunuh orang yang terluka, dan bantu aku lagi. Wu Xiu berbicara dengan Luming dan Wu Bo, lalu membunuh klan Dewa Jahat yang tidak terluka. Mereka bertarung bersama. Luming dan Wu Bo membunuh klan Dewa Jahat yang terluka. Ledakan, ledakan. Telapak tangan Wu Bo benar-benar transparan, seperti sepasang kristal transparan. Itu dibombardir dengan kekuatan luar biasa. Di mana tangannya lewat, ruang itu meledak. Teran, bunuh. Klan Dewa Jahat meraung, memegang tomahawk, dan menebas Wu Bo. Kapan? Kapan? Telapak tangan Wu Bo langsung bertabrakan dengan kapak klan Dewa Jahat, membuat raungan keras, seperti persimpangan emas dan besi. Setelah beberapa guncangan hebat, tubuh Wu Bo dalam sekejap, sementara tubuh besar klan Dewa Jahat mundur. Klan Dewa Jahat ini diserang oleh naga seperti monster di ambang kematian. Mereka terluka parah dan kekuatan tempur mereka sangat lemah. Mereka berada dalam tabrakan frontal. Mereka sama sekali bukan lawan Wu Bo. Saat ini, Luming juga melancarkan serangan. Luming langsung mengeluarkan busur bintang jatuh. Meskipun pihak lain terluka, bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Bintang 2. Kekuatan bertarungnya masih luar biasa. Jika kamu ingin membunuhnya, hanya busur bintang jatuh yang paling efektif. Bersenandung. Tali busur bergetar dan 9 anak panah berwarna menembak di sisi lain. Kekuatan mengerikan hanya bisa menahan perubahan warna. Kapan? Sisi lain memotong dengan kapak, memblokir serangan dari 9 panah warna, tetapi bentuk tubuh mundur, yang memengaruhi cedera dan memperburuk cedera klan Dewa Jahat. Bagaimana mungkin Wu Bo melepaskan kesempatan seperti itu untuk melancarkan serangan badai di sisi lain?
Klan Dewa Jahat terluka dan bukan lawan Wubo. Dengan ancaman busur bintang jatuh, itu secara alami dikalahkan sepenuhnya. Tanpa beberapa langkah, pihak lain dihantam oleh Wubo. Menyentuh. Telapak tangan Wubo dibombardir di sisi lain tubuh. Pada posisi itu, dia telah ditusuk oleh naga seperti monster sebelumnya. Pada saat ini, itu dibombardir, dan langsung retak, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Keluarga Dewa Jahat berteriak, dan tubuhnya terbang keluar seperti karung pasir yang rusak, dan nafasnya putus asa. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan panah. Puff! Panah menembus kepala pihak lain, dan pihak lain meraung, dan tidak ada nafas. Di bawah upaya bersama Luming dan Wubo, klan Dewa Jahat yang terluka dengan mudah diselesaikan oleh kedua orang itu. Dan klan Roh Jahat terakhir, melihat pemandangan ini, terkejut dan terkejut. Dia membuat beberapa gerakan menuju Wuxiu, berbalik dan lari. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia pasti akan mati di hadapan ketiga pria Luming. Hentikan dia. Wuxiu minum dan mengejar pihak lain. Wah, wah. Pada saat ini, Luming terus menarik busur dan menjatuhkan busur bintang. Dua panah 9 warna terbang keluar, meluncurkan busur setengah lingkaran di udara, berlari ke depan keluarga Dewa Jahat dan menembak keluarga Dewa Jahat. Klan Dewa Jahat ini hanya bisa mengayunkan tongkat gigi serigala untuk melawan. Meski 9 panah warna diblokir, bentuk tubuhnya diblokir. Wuxiu dengan cepat tiba, telapak tangan dibombardir. Wubo, bagaimanapun, dengan cepat tiba dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Kedua bersaudara itu bergandengan tangan, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara dramatis. Klan Dewa Jahat tidak bisa keluar dari pengepungan dan hanya bisa menahannya. Luming, yang muncul tidak jauh, sedang memegang busur bintang jatuh, yang membuat Dewa Jahat semakin terganggu. Luming mengeluarkan setumpuk batu mentah dan mulai melahap ki asli di dalam batu untuk memulihkan kekuatan dunia. Sementara itu, dia menembakkan panah. Setiap kali Luming menembakkan panah, dia mencari ruang untuk menembak, membuat pihak lain tidak bisa bertahan. Sisi lain terganggu, di mana dapat memblokir serangan dua bersaudara Wuxiu dan Wubo, tubuh dipukul terus-menerus, sisik ungu beterbangan, patah tulang. Klan Dewa Jahat meraung, tapi hasilnya hancur. Setelah beberapa gerakan, klan Dewa Jahat dihancurkan sepenuhnya oleh satu gerakan Wuxiu. 5 Dewa Jahat, semuanya jatuh, mata 3 orang, memandangi gua. Jelas, gua ini adalah gua binatang berbentuk naga sebelumnya. 5 roh jahat telah mengawasi di sini. Pasti ada harta asing di dalamnya. Ketiganya mendarat di depan gua. Ayo kita bertiga masuk bersama. Hati-hati, meskipun monster berbentuk naga di dalam gua telah terbunuh, tidak akan ada bahaya lain. Wuxiu Dao berhati-hati. Luming dan Wubo menganggukkan kepala, lalu mereka menuju gua dengan hati-hati. Segera setelah aku masuk ke dalam gua, aku merasakan suhu yang sangat panas, dan ketiganya merasa bahwa mereka semua akan terbakar. Kekuatan Luming untuk menggerakkan dunia memiliki 9 aturan, menutupi seluruh tubuh dan menahan suhu di dalam gua. Itu adalah lorong, sangat besar, tinggi dan lebar, panjangnya puluhan meter. Jauh di dalam gua, ada cahaya merah api menyebar. Bab 2345, Subscribe Penatua. 3 orang di sepanjang lorong, jauh ke depan, sekitar kilometer kemudian, mereka menyeberangi lorong, sampai di sebuah gua. Gua itu sangat besar, berwarna merah, dan suhunya bahkan lebih mencengangkan, seperti tungku. Jika bukan karena kultivasi mereka yang maju, orang biasa tidak dapat menolaknya. Itu. Begitu mereka masuk, mata mereka tertuju pada sebuah kolam kecil di tengah gua. Ada semacam cairan merah di kolam kecil itu. Suhu yang mengerikan berasal dari cairan merah. Ini bukan magma, karena ada esensi yang kuat di dalamnya. Ini, api cair. Luming berbisik. Mata Wuxiu dan Wubo juga cerah. Api, seperti gas, bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Namun, di tempat-tempat di mana energi api sangat kaya, setelah ratusan juta tahun evolusi, harta eksotis yang aneh akan terbentuk, yaitu api cair. Api cair, harta langka yang langka, mengandung esensi api yang hebat, yang sangat berharga bagi para praktisi. Intinya adalah, tidak peduli yang mana yang kamu latih, kamu bisa menggunakannya. Itu dapat digunakan untuk memurnikan kekuatan dunia dan menyempurnakan dunia kecil. Itu juga dapat digunakan untuk menyempurnakan kekuatan unik. Dapat digunakan untuk menghaluskan tubuh. Bahkan Dewa Jahat pun bisa digunakan untuk berkultivasi. Either way, efeknya luar biasa. Tidak heran jika 5 Dewa Jahat sebelumnya ingin bergegas ke tempat ini, tetapi binatang berbentuk naga itu tidak mau pergi. Mata 3 orang, menjadi panas. Ada banyak api cair di kolam ini. Bagaimana kalau membaginya di antara kita bertiga? Mata Wuxiu berkilat dan menatap Luming. Aku tidak punya pendapat. Luming Dao. Aku akan mengambil beberapa dulu. Wubo membuka mulutnya dan melambaikan tangannya. Vas batu giok muncul. Wubo mengontrol botol batu giok dan terbang ke kolam kecil, mencoba mengambilnya. Namun,
Ketika api cair memasuki botol giok langsung terbakar dan berubah menjadi abu dan menghilang tanpa bekas. Suhu yang sangat tinggi. Beberapa orang terkejut. Aku tidak percaya. Ubo melambai lagi, dan sebuah kotak muncul di udara. Kotak ini, terbuat dari logam, diukir dengan rune, dan nafasnya luar biasa. Ini adalah prajurit kaisar yang sebenarnya. Lu Ming bergerak. Ubo mengontrol kotak itu dan terbang untuk mengumpulkan api cair ke dalam kotak. Namun, ketika api cair terbang ke dalam kotak itu langsung mengeluarkan suara mendesis. Dalam beberapa detik, kotak itu terbakar. Setelah beberapa menit, kotak itu melangkah ke dalam debu botol batu giok sebelumnya dan berubah menjadi abu. Beberapa orang saling memandang, suhu api cair terlalu luar biasa, bahkan tentara kaisar yang sebenarnya langsung terbakar menjadi abu. Apakah kamu ingin menggunakan tentara kaisar? Ubo menggertakkan giginya. Aku akan melakukannya. Usiudao kemudian menawarkan seorang prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran ini benar-benar prajurit kaisar yang hebat, seperti mangkuk-mangkuk. Namun, ketika api cair dimasukkan ke dalam mangkuk masih mengeluarkan suara mendesis, dan kepulan asap tipis keluar dari mangkuk. Wajah Usiu sangat berubah. Dia dengan cepat menuangkan api cair. Kemudian dia melihat ke mangkuk dan menemukan ada beberapa lubang di antaranya. Usiu patah hati. Setelah beberapa saat, tentara kaisar akan rusak. Jika penundaan lebih lama, aku khawatir tentara kaisar juga akan dibakar. Sama sekali tidak. Usiu menghela nafas, beberapa terdiam. Api cair ini tidak bisa terbawa sama sekali. Suhunya terlalu tinggi, dan bahkan prajurit kaisar pun bisa rusak. Apakah kamu membutuhkan tentara kaisar surga? Tapi prajurit kaisar surga, Hekigui, sangat langka. Banyak dari mereka tidak memiliki tentara Tiandi. Secara alami, mereka tidak dapat memilikinya. Jika kamu tidak dapat menerimanya, kamu hanya dapat memperbaikinya di sini secara perlahan. Namun, di Pulau Dewa yang kosong, ada banyak ahli yang datang dari surga dan keluarga dewa jahat. Mungkin ditemukan oleh orang kuat lainnya di sini. Sangat berbahaya untuk tinggal di sini untuk pemurnian. Aku akan mencobanya. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya. Kemudian, alisnya bersinar, dan sebuah tripod besar muncul. Ini adalah tripod naga. Jiulong Sending adalah senjata Jiulong. Ini sangat kuat dan tahan lama. Lu Ming berspekulasi bahwa itu pasti pasukan kaisar. Bahkan jika kamu tidak dapat memainkan kekuatannya sekarang, tetapi bahannya ada, api cair seharusnya tidak dapat melakukan apapun tentang Jiulong Sending. Lu Ming mengendalikan tripod Dewa Jiulong, terbang keluar dan terbang ke kolam kecil. Kemudian, tripod Dewa Jiulong memancarkan daya tarik yang kuat dan menarik api cair ke dalamnya. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada yang salah dengan Jiulong Sending. Ambil kembali Jiulong Sending dan lihatlah, dan ternyata tidak ada kelainan, seperti cairan biasa, masukkan ke dalam tangki air. Kamu bisa. Usiu dan Wubo sangat gembira. Lu Ming juga tenang dan terus mengendalikan tripod naga untuk menyerap api cair. Segera, genangan kecil api cair, semuanya terserap ke dalam tripod Dewa Jiulong. Tripod naga terbang kembali dan diambil oleh Lu Ming. Ayo cari tempat rahasia, bagi ketiganya secara merata, lalu perbaiki perlahan. Bagaimana? Lu Ming menatap Usiu dan Wubo. Ya, terima kasih kepada saudara Lu Ming, ayo cepat keluar dari sini. Wajah Usiu penuh dengan senyuman, begitu pula Wubo. Pergi. Lu Ming mengangguk, berbalik dan pergi. Namun, saat Lu Ming berbalik, Usiu dan Wubo tiba-tiba mulai berkelahi satu sama lain. Telapak tangan mereka berubah menjadi warna transparan dan menuju ke arah Lu Ming. Kekuatan mereka luar biasa. Kejadian ini sangat mendadak. Kamu. Ketika Lu Ming merasakan krisis, dia meraung, dan ada 9 aturan di sekujur tubuhnya. Lu Ming hanya punya waktu untuk membuat sedikit tanggapan. Serangan Usiu dan Wubo membombardir Lu Ming. Ledakan. Tubuh Lu Ming terbang keluar dan menabrak dinding gua dengan keras. Semua hal di Pulau Dewa yang hampa berada di bawah tekanan yang mengerikan itu sepanjang waktu, sehingga mereka menjadi sangat kuat. Tapi sekarang, Lu Ming membentur tembok, seluruh gua bergetar hebat, dan tembok itu meledak, dan sebuah lubang besar muncul. Lu Ming berbaring di lubang yang dalam, meludahkan darah, wajah pucat, dan napas lesu. Kamu, kenapa kamu? Lu Ming sangat marah. Kenapa? Hahaha, siapa bilang hartamu terlalu banyak? Usiu tertawa. Memang benar boneka masa lalu bahkan bisa membunuh Kaisar Bintang 3 dan Kaisar Bintang 4. Jika mereka jatuh ke tangan saudara kita, seberapa kuatkah mereka? Terlebih lagi, tripod yang kamu miliki dapat menahan api cair. Ini benar-benar luar biasa. Ini adalah Tianjiao pertama di surga. Sungguh luar biasa. Lu Ming, aku khawatir ada lebih dari harta ini di tubuhmu. Jika kita mendapatkannya, kita akan bisa terbang ke langit. Ubo tertawa muram, dan matanya penuh keserakahan. Ada terlalu banyak harta di tubuh Lu Ming, dan pasti ada banyak petualangan di hari pertama surga. Jika kamu menghilangkan semua petualangan Lu Ming, saudara-saudara mereka pasti akan bangkit melawan langit.
Mungkin bukan tidak mungkin untuk menjadi puncak surga di masa depan. Bab 2346, Subscribe Penatua. Apakah kamu takut aku akan mengendalikan boneka itu dan membunuhmu? Tanya Luming, dan pada saat yang sama dia menggunakan sutra keabadian kuno untuk menyembuhkan lukanya. Di permukaan, tentu saja, dia harus berpura-pura, lemah, dan membingungkan mereka. Tentu saja, awalnya kami tidak berani menyerangmu. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan klan Dewa Jahat, aku sengaja menyebutkannya dan menyuruhmu untuk mengendalikan boneka dan membunuh klan Dewa Jahat, tetapi kamu tidak melakukannya. Jangan lakukan itu. Ini membuatku heran bahwa bonekamu membutuhkan energi. Saat menghadapi begitu banyak burung gagak, diperkirakan energinya telah habis. Siu mencibir. Wajah Luming suram. Tak perlu dikatakan, lebih baik kita bunuh dia dulu. Dia orang paling sombong di dunia. Nanti, dia akan berubah. Bodoh. Tidak buruk. Siu juga mengangguk, cahaya dingin di matanya menyala. Adapun Luming, mereka tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Baru saja, keduanya melakukan serangan mendadak bersama dengan seluruh kekuatan mereka. Tunggu sebentar, aku bertemu gagak itu sebelumnya. Aku menyelamatkanmu. Omong-omong, aku masih juru selamatmu. Kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini. Luming minum. Juru selamat, hahaha, dermawan penyelamat seperti apa? Berkat kesombongan generasimu, kamu masih percaya pada ini, dunia, kepentingan yang pertama, mengerti? Siu tertawa dan penuh sarkasme. Bo juga mencibir, dan mereka menjauh ke arah Luming. Namun, keduanya sangat berhati-hati. Mereka meletakkan banyak pertahanan di sekitar tubuh mereka, takut Luming akan melawan ketika dia sekarat. Meskipun, barusan, kedua pria itu telah menggunakan kekuatan penuh mereka, kekuatan luar biasa, mereka memiliki kepercayaan diri ini, Luming tidak mati, adalah keajaiban, sama sekali tidak ada perlawanan. Tapi reputasi Luming ada di sana, dan mereka harus berhati-hati. Pada saat ini, Luming menghela nafas. Kamu tidak perlu menghela nafas. Kami akan membantumu meneruskan petualanganmu. Siu mencibir. Aku menghela nafas bahwa kitab suci kunoku akan hilang mulai sekarang. Luming Dao. Kitab kuno. Siu dan Wubo memiliki mata yang cerah. Ya, kekacauan kitab suci kuno. Luming Dao. Siu dan Wubo bersinar dengan api di mata mereka. Kami bisa memberimu waktu yang baik jika kami menyerahkan kitab suci kuno yang kacau. Siu Dao. Tidak, kecuali kamu berjanji untuk menyelamatkanku, aku akan memberimu kekacauan kitab suci kuno dan semua hartaku. Jika tidak, kamu hanya bisa mendapatkan hartaku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Luming Dao. Mata Siu dan Wubo berbinar. Apa yang harus dilakukan? Wubo berbicara kepada Siu. Dia dijanjikan secara salah untuk memberinya waktu 2 menit untuk mengukir kekacauan kitab suci kuno ke dalam jimat batu giok. Lukanya sangat serius. Dia tidak akan sembuh dalam beberapa hari. Dia tidak bisa bermain trik dalam beberapa menit. Siu berbicara dengan Wubo, dan mereka diam. Yah, kami berjanji untuk tidak membunuhmu. Kamu dapat mengukir kitab suci kuno yang kacau ke dalam jimat batu giok. Siu Dao. Kau pikir aku akan mempercayainya? Sumpah, sumpah. Luming Dao. Nak, sampai sekarang, kamu masih membuat kesepakatan dengan kami. Kamu harus memahami situasimu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat syarat dengan kami. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, kami tidak akan mengacaukan klasik kuno dan membunuhmu sekarang. Kamu harta masih milik kita. Jalan dingin Siu. Luming, ukir dengan cepat. Kami tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Wubo minum dingin, dan kesempatan untuk membunuh semakin dingin. Yah, aku harap kamu menepati janjimu. Luming Dao, berpura-pura tidak berdaya, mengeluarkan simbol batu giok dan mengukirnya. Segera, 2 menit kemudian, Luming masih terukir. Nak, kenapa kamu sangat lambat? Sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun. Siu berkata dengan dingin. Kitab kuno Keos adalah sutra kuno Kaisar Keos. Ini sangat misterius. Di mana bisa ada prasasti yang begitu bagus? Jika kamu menginginkan kitab suci kuno yang tidak lengkap, aku akan memberikannya kepada kamu sekarang. Luming membalikkan bibirnya dengan jijik. Luming, kami akan memberimu 3 menit lagi. Setelah 3 menit, kamu tidak baik. Jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Yingxiu. Dia masih khawatir bahwa dia tidak bisa terus menunda waktu. Luming terus mengukir. Segera, 3 menit, semuanya berakhir. Baiklah. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya, dan dengan lambaian tangannya, Yufu terbang ke arah Siu. Siu sangat gembira, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan dengan cepat memeriksanya. Pandangan, Siu aleng, dan kemudian memperlihatkan warna amarah. Kosong, Luming, kamu berani menipu kami. Siu bau meraung. Tapi saat ini, bentuk tubuh Luming tiba-tiba melesat keluar, kecepatannya luar biasa.
Di belakang Luming, ada sepasang sayap, yang mengepak dengan kecepatan tinggi, dan langsung menuju ke lorong dan keluar gua. Sialan, kejar. Mencari kematian. Wu Xiu dan Wu Bo sangat marah dan mengejar Luming. Ketiga orang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mereka bergegas keluar dari gua dan terbang ke kejauhan. Namun, Luming sangat cepat. Meskipun Wu Xiu dan Wu Bo mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengejar Luming untuk sementara waktu. Sialan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan lebih? Wu Xiu dan Wu Bo meraung. Sebelumnya, mereka berdua bergandengan tangan untuk menyerang, kekuatannya luar biasa, bahkan jika Kaisar Bintang 2 lainnya, juga mutlak harus mati. Merupakan keajaiban bahwa Luming tidak mati. Mereka mengira Luming pasti terpukul keras, dan sama sekali tidak ada yang tersisa untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Luming masih bisa meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Faktanya, cedera Luming jauh lebih serius dari yang mereka kira. Tubuh fisik Luming sekarang sangat kuat, dan pertahanan serta vitalitasnya luar biasa. Pada saat yang sama, Luming tidak mempercayai Wu Xiu dan Wu Bo. Diam-diam, Luming tidak bisa menghancurkan tubuh emasnya sepanjang waktu, membuat tubuhnya sekeras senjata ajaib. Tubuh bumi jin dan tubuh fisik yang awalnya kuat membuat kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Bahkan jika Wu Xiu dan Wu Bo tiba-tiba menyerang, Luming rusak parah, tetapi tidak sampai dia tidak bisa melawan. Selain itu, Luming sengaja berbicara dengan pihak lain, sengaja menunda waktu, menjalankan kitab suci kuno, dan mencoba menyembuhkan lukanya. Cedera Luming jauh lebih baik. Baru saja, Luming salah mengukir tulisan suci kuno yang kacau dan menyerahkan jimat batu giok satu sama lain. Wu Xiu dan Wu Bo sangat senang sehingga mereka santai. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming tiba-tiba mengambil tindakan dan kabur dengan mulus. Luming, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan menyusulmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Wu Xiu meraung. Apakah itu? Luming mencibir, memperlihatkan 6 sayapnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, busur bintang di tangannya muncul. Wah, wah. 2 panah 9 warna terbang ke Wu Xiu dan Wu Bo. Mereka hanya bisa menyerang dan melawan. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka bisa memblokir serangan panah 9 warna, bentuk tubuh mereka pasti diblokir dan kecepatan mereka melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming pergi dengan cepat, dan jarak antara kedua belah pihak semakin melebar. Bab 2347, Subscribe Penatua. Saat terbang, Luming menyerang dengan busur bintang jatuh. Jarak serangan busur bintang jatuh sangat jauh. Wu Xiu dan Wu Bo diblokir. Luming mengambil kesempatan untuk terbang ke depan untuk jangka waktu tertentu, memperlebar jarak di antara mereka. Aku sudah menuliskan acara hari ini. Tetap pikirkan dulu, aku akan mengambilnya dengan tanganku sendiri di masa depan. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Luming. Wu Xiu dan Wu Bo, Luming harus dibunuh. Brengsek. Wu Xiu dan Wu Bo meraung dan khawatir. Mereka tahu bahwa Luming tidak hanya membicarakannya, tetapi pasti akan melakukannya. Kuncinya adalah dengan bakat Luming, dia pasti bisa melakukan ini di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Luming akan melampaui mereka dalam waktu singkat. Belum lagi bakat Luming, bahkan kekuatan di balik Luming sangat menakutkan. Kisah keluarga biru telah tersebar ke seluruh langit, membuat semua orang menyadari bahwa energi kuat Luming. Kaisar surga di belakang Luming dapat membunuh salah satu dari mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan Luming pergi. Saat ini, kedua pria itu menyesal bahwa mereka tidak menyesali tangan mereka kepada Luming, tetapi menyesali bahwa mereka terlalu percaya diri dan memberi Luming terlalu banyak waktu. Untuk menghadapi orang-orang seperti Luming, begitu kamu melakukannya, kamu harus membunuh mereka dengan momentum guntur. Jika kamu menunda selama 1 menit atau 1 detik, akan ada perubahan. Mereka hanya memberi Luming beberapa menit, dan Luming lari dari bawah mata mereka. Sayangnya, mereka mengerti sekarang, sudah terlambat. Wu Xiu, Wu Bo mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengejar Luming dan menggigit Luming. Luming pasti terluka, dia tidak bisa mendukungnya terlalu lama. Setelah sekian lama, dia harus disusul oleh mereka. Wah, wah. Saat ini, ada 2 anak panah lagi, mereka hanya bisa melambaikan tangan untuk menahan anak panah. Akibatnya, tubuh mereka diblokir lagi, dan jarak mereka dari Luming semakin melebar. Sialan, sial. Mereka meraung di dalam hati mereka dan mengejar dengan gila-gilaan, tetapi masih tidak dapat mengubah fakta bahwa jarak antara mereka dan Luming semakin jauh. Dengan cara ini, setelah Luming menembakkan anak panahnya beberapa kali, mereka telah terbang keluar dari tanah panas ini dan sampai ke tempat yang relatif normal. Tempat ini penuh dengan pegunungan dan sungai yang indah. Setelah sampai di tempat ini, Luming bergegas menuruni tanah dan berlari menyusuri hutan pegunungan. Segera setelah itu, Wu Xiu dan Wu Bo benar-benar kehilangan jejak Luming. Brengsek. Di puncak gunung, tangan Wu berdebar dan mengaum seperti binatang buas. Saat ini, Luming telah memasuki gua tersembunyi, lalu jauh di bawah tanah, menyusuri bawah tanah, maju, tanpa napas. Puff.
Dalam proses bergerak maju, Luming memuntahkan seteguk darah dan terlihat pucat. Meskipun pertahanannya luar biasa dan vitalitasnya sangat kuat, Wu Xiu dan Wu Bo, bagaimanapun juga, ada di kerajaan dua bintang. Kekuatan serangan gabungan benar-benar mengerikan. Luming masih terluka parah. Baru saja, dia keluar dengan seluruh kekuatannya dan menarik busur bintang jatuh. Secara alami, cederanya semakin parah. Namun, itu tidak masalah. Tidak masalah jika kamu tidak menghancurkan misteri kitab suci kuno. Tidak peduli seberapa serius cederanya. Luming ada di bawah tanah. Dia telah berada di jalan untuk waktu yang lama. Dia memasuki peta gunung dan sungai dan mulai mengoperasikan sutra kuno untuk menyembuhkan lukanya. Cedera Luming pulih dengan kecepatan luar biasa. Di kejauhan, Wu Xiu dan Wu Bo dengan panik mencari Luming. Luming harus bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan lukanya. Dia harus ditemukan dan dibunuh. Wu Xiu meraung. Jika mereka tidak membunuh Luming, tujuan terbaik mereka dalam hidup adalah bersembunyi di Pulau Dewa yang kosong dan tidak keluar. Begitu mereka kembali ke surga, mereka akan dibunuh oleh Kaisar di belakang Luming. Jadi Luming harus mati. Waktu, hari demi hari. 3 hari kemudian, cedera Luming telah pulih sepenuhnya dan mencapai puncaknya. Kemudian, kikir Luming, dan sebuah tripod besar muncul dan jatuh di depannya. Ini adalah tripod Dewa Jiulong, di mana api cair terkandung. Api cair, bisa dikatakan sebagai harta karun teratas untuk memurnikan tubuh. Memurnikan api cair ini, 7 Dewa Suamong pasti akan menembus. Luming berbisik, lalu mengendalikan kekuatan dunia dan mengeluarkan api cair. Suhu api cair sangat tinggi bahkan kekuatan dunia akan terbakar dan mengeluarkan suara mendesis. Luming menghilangkan kekuatan dunia dan meraih api cair di tangannya. Tertawa kecil. Sekaligus, telapak tangan Luming terbakar dengan bau terbakar. Namun, kekuatan fisik Luming sangat mencengangkan. Dengan tubuh emasnya yang abadi, dia hampir sebanding dengan prajurit kaisar biasa. Meskipun tubuh Luming dibakar, ia pulih dengan kecepatan lebih cepat. Kemudian, Luming memanipulasi kekuatan dunia untuk menyebarkan api cair dan menutupi seluruh tubuh Luming secara merata. Luming mulai menjalankan 7 Dewa Suamong, memurnikan api cair, dengan kekuatan api cair, mulai memurnikan tubuh. 3 hari kemudian, api cair disempurnakan oleh Luming. Tubuh fisik Luming ditingkatkan, tetapi masih gagal menembus kemacetan. Terlalu lambat dan lembut untuk berlatih seperti ini. Aku langsung menuju tripod. Dengan kekuatan tubuhku sekarang, seharusnya aku bisa menahannya. Luming berbisik, matanya berkilat karena kegilaan. Dia berencana untuk langsung pergi ke Jiulong Sending dan membenamkan diri dalam api cair. Dengan cara ini, kecepatan latihannya pasti akan meningkat. Itu ide gila untuk takut mati. Api cair, bahkan tentara kaisar dapat membakar, daging dan darah masuk ke dalam tubuh, aku khawatir itu akan langsung terbakar sampai mati. Tentu saja, ini hanya orang biasa, tidak termasuk Luming. Dengan kekuatan tubuhnya dan ketangguhan sutra kuno, dia bisa melawannya sepenuhnya. Begitu dia memikirkannya, Luming langsung menuju tripod naga. Tentu saja, pakaiannya sudah lama dilepas. Dengan suara, celepuk Luming tenggelam dalam api cair. Tiba-tiba, semburan rasa sakit yang merobek menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun tubuh Luming sangat kuat, namun masih perlahan dibakar oleh api cair, jadi perlu untuk membakarnya. Luming segera menjalankan kitab suci kuno, dan tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Namun, rasa sakitnya tidak akan hilang sama sekali. Luming memusatkan pikirannya dan mengesampingkan semua jenis pemikiran, dan mulai berlatih 7 Dewa Suamong. Api cair, mengandung esensi energi yang sangat besar, terus-menerus diserap oleh Luming, dan pembakaran api cair juga dapat membantu meredam tubuh. Di bawah efek ganda, tubuh fisik Luming dengan cepat membaik. Setengah bulan kemudian, 7 Dewa Suamong akhirnya menerobos dan memasuki tingkat kelima. Menembus level kelima, kekuatan fisik Luming, kekuatan fisik, kebangkitan gila. Pada titik ini, Luming dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung hanya dengan kekuatan fisiknya. Ini adalah lompatan kualitatif. Tubuh fisiknya, kuat sampai tingkat yang mencengangkan, keras, daripada prajurit Kaisar umum, tetapi juga tidak normal, dia merasa, penuh dengan kekuatan tak terbatas. Bab 2348, Subscribe Penatua. 7 Dewa Suamong, menerobos tingkat kelima, kekuatan tubuh, melangkah ke ranah Kaisar Agung, kebugaran fisik Luming meningkat secara menyeluruh. Setiap sel di seluruh tubuh telah ditempa dan sangat kuat. Sejujurnya, bahkan jika tidak ada kitab suci kuno yang abadi, vitalitasnya sangat kuat. Bahkan jika tubuhnya robek, dia bisa pulih dengan cepat. Sekarang, Luming dapat menahan pembakaran api cair bahkan jika dia tidak menjalankan kitab suci kuno. Lanjutkan. Luming bergumam dan terus menjalankan 7 Dewa Suamong untuk memurnikan api cair. Masih ada api cair di Jiulong Sending. Luming bermaksud untuk memperbaiki semuanya sebelum pergi. Dalam setengah bulan lagi, Luming memurnikan semua api cair yang tersisa, dan 7 Dewa Suamong telah mencapai puncak tahap kelima. Namun,
tidak ada terobosan dalam paruh waktu kelima, dan peningkatan tubuh fisik masih terbatas. Hanya dengan menembus kemacetan barulah kekuatan 7 Dewa Suamong dapat melonjak. Jika tidak ada terobosan, bahkan di puncak awal, kekuatannya akan terbatas. Namun, dibandingkan dengan terobosan 7 Dewa Suamong, kekuatan Lu Ming masih meningkat pesat. Lu Ming Chang menarik napas, menyelesaikan latihan, dan berjalan keluar dari tripod Dewa Jiulong. Namun, tripod Dewa Jiulong menjadi lebih kecil dan terbang ke alis Lu Ming dan menghilang. Sekarang kekuatan tempurku seharusnya bisa membunuh 2 kerajaan bintang. Lu Ming berbisik. Dengan tidak adanya terobosan, semua kemampuannya bersama-sama dapat menekan seorang kaisar bintang 1 secara umum. Ketujuh Dewa Suamong menerobos dan mencapai puncak tahap kelima. Dia bisa membunuh seorang kaisar bintang 1 dengan kekuatan fisiknya sendiri, bahkan jika dia adalah kaisar 1 bintang yang menguasai jalan terkuat. Dengan kekuatan dunia dan berbagai hukum, dia bisa membunuh seorang kaisar bintang 2. Wu Xiu, Wu Bo, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Belakangan, Lu Ming membuat peta gunung dan sungai dan turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, Lu Ming pergi ke kedalaman pulau dewa yang hampa. Lu Ming tidak sengaja mencari Wu Xiu dan Wu Bo. Pulau ini terlalu besar, sekarang sudah sebulan. Siapa yang tahu kemana mereka pergi? Mengapa? Peraturan di sini sangat lembut dan mudah dimengerti. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti dan terkejut. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan memang benar aturan di sini sangat lembut dan mudah dimengerti. Sebelumnya, di Tanah Api, di gurun, tidak ada perasaan seperti itu, tapi sekarang datang ke tanah normal ini, perasaan ini sangat jelas. Apakah karena tekanan yang mengerikan itu? Lu Ming menduga itu sangat mungkin. Tekanan mengerikan semacam itu adalah yang tertinggi. Sekalipun itu jalan surga, itu akan ditekan, apalagi. Di bawah tekanan semacam ini, hukum menjadi sangat jinak, sangat mudah dipahami. Ini seperti melatih kuda. Secara lahiriah, hukum itu seperti kuda liar yang berwatak maniak. Sangat sulit untuk dijinakkan dan dipahami. Di sini, hukum itu seperti kuda yang jinak, mudah disentuh, mudah dijinakkan, dan mudah dipahami. Tanah suci, ini adalah tanah suci untuk memahami hukum. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kecemerlangan yang berapi-api. Lu Ming menyadari bahwa kecepatan memahami hukum di sini setidaknya 10 kali lebih cepat daripada dunia luar. Ini adalah tanah suci untuk seni bela diri di bawah Kaisar Agung. Sayangnya, tekanan di sini terlalu kuat, Kaisar yang sebenarnya tidak bisa masuk, Kaisar Agung bisa masuk, tetapi Kaisar Agung telah melewati tahap pemahaman hukum. Ini tidak lagi cocok untuk Lu Ming. Jalan Lu Ming berbeda, dia ingin memahami semua hukum terkuat lainnya, dan kemudian menerobos Kaisar Agung. Aku tidak tahu berapa lama jika aku berada di luar, tetapi akan sangat disimpan di sini. Bagi Lu Ming, ini adalah kesempatan bagus. Temukan tempat dan bersenang-senang dalam pengasingan. Lu Ming bersemangat. Dalam benak Lu Ming, potongan jalan dan prajurit surga apa yang tidak penting untuk memahami hukum. Lu Ming tidak dapat menggunakan hal-hal itu untuk saat ini, tetapi memahami aturan akan sangat meningkatkan kekuatan Lu Ming. Lu Ming ingin tahu betapa menakjubkannya jika dia sepenuhnya memahami 10 hukum terkuat dan mengembangkannya menjadi cara yang hebat. Sua. Lu Ming bergerak maju dan berencana untuk menemukan tempat yang tenang dan orisinal untuk direalisasikan. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Tak lama kemudian, dia terbang ratusan ribu mil. Saat Lu Ming terbang di atas pegunungan, 2 lampu pelangi tiba-tiba terbang keluar dari pegunungan. Kecepatan Hong Guang sangat cepat. Dalam sekejap, 2 sosok muncul, satu di depan yang lain, dan yang lainnya di belakang, melingkari Lu Ming di tengah. Wu Xiu, Wu Bo. Sudut mulut Lu Ming sedikit terangkat, menunjukkan warna yang aneh. Aku tidak menyangka dia bertemu Wu Xiu dan Wu Bo segera setelah dia meninggalkan celah. Itu benar-benar kebetulan. Hahaha, Lu Ming, keberuntunganmu benar-benar tidak baik. Kami berdua menyergap di sini, coba keberuntungan kami untuk melihat apakah kami bisa bertemu denganmu. Tanpa diduga, kamu benar-benar pergi ke arah ini. Wu Xiu tertawa, tapi suaranya dingin dan matanya membunuhnya. Mereka mencari Lu Ming selama lebih dari setengah bulan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka hanya menunggu di sini untuk melihat apakah mereka bisa bertemu Lu Ming. Tanpa diduga, mereka melakukannya. Apakah itu? Lu Ming berkata dengan ringan. Namun, Wu Xiu dan Wu Bo tidak segera memulai, beberapa dengan hati-hati menatap Lu Ming. Mereka mengkhawatirkan boneka Lu Ming. Pada awalnya, kekuatan boneka itu terlihat jelas bagi semua orang. Mereka takut Lu Ming akan mengisi boneka itu dengan energi dalam sebulan terakhir. Seharusnya tidak mungkin. Boneka semacam itu sangat kuat, dan energi yang dibutuhkan benar-benar luar biasa. Aku tidak percaya dia bisa mengisinya kembali begitu cepat. Wu Xiu memberi suara pada Wu Bo, dan matanya penuh keserakahan. Bagus, jika boneka itu berhasil, aku khawatir dia sudah melakukannya. Wu Bo juga berkata. Lu Ming memiliki begitu banyak harta sehingga mereka tidak akan pernah menyerah. Hati mereka sepenuhnya ditempati oleh keserakahan.
Namun, mereka masih belum memiliki yang pertama untuk memulai, tetapi perlahan mendekati Luming. Ledakan. Napas Luming meledak sepenuhnya, dikelilingi oleh 9 hukum. Itu masih nafas dari puncak kaisar sejati. Membunuh. Luming bergegas menuju Wu Xiu. Luming, tidak peduli seberapa kuat kamu hanyalah seorang kaisar sejati. Kamu masih ingin bertarung denganku dan mati untukku. Minuman Wu Xiu Leng, matanya memancarkan warna yang ganas, sepasang tangan menjadi transparan, ke arah Luming yang terbunuh di masa lalu. Telapak tangannya yang transparan menerbangkan Luming, dan Luming mengepalkan tinjunya. Melihat kedua tangan dan tinju akan bertemu, Wu Xiu senang. Luming tidak menggunakan boneka, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak takut sama sekali. Bab 2349. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarung Luming, itu hanyalah kerajaan kaisar yang sebenarnya. Wu Xiu memiliki keyakinan penuh dalam menekan dan bahkan membunuh Luming. Luming sebenarnya berani menyentuhnya. Dia tidak bisa menahan diri. Wu Xiu akan berkuasa secara ekstrim, dia akan memukul Luming. Ledakan. Tinju dan telapak tangan kedua orang itu ditumbuk menjadi satu. Ledakan. Klik. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan kedua pria itu dibombardir bersamaan, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, disertai dengan suara patah tulang. Kekuatanmu. Tubuh Wu Xiu mundur dengan liar dan meraung di mulutnya, yang luar biasa. Dia menghadapi Luming secara langsung, tapi dia dikalahkan. Tulang tangannya, yang dipatahkan oleh kepalan tangan Luming, dipukul mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Ini membuatnya luar biasa. Luming hanyalah kerajaan kaisar sejati. Prestasinya belum meningkat. Ini hanya sebulan. Bagaimana kekuatannya bisa melambung begitu tinggi? Otaknya, untuk sementara, tidak bisa berputar. Luming tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu, sementara Wu Xiu Aleng saat itu, Luming meluncurkan harus membunuh. Bersenandung. Otot dan tulang Luming bergetar dengan cepat. Dalam sekejap, setidaknya 1 miliar kali. Dalam sekejap, 1 miliar kali, frekuensi yang mengerikan. Otot dan ruang Luming bergetar, yang menghasilkan kekuatan pendorong yang mengerikan. Tubuh Luming tiba-tiba berlari menuju Wu Xiu, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Ledakan. Kemudian, Luming menekan. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. Fist menghancurkan ruang, melalui kekosongan, ke dunia kecil dan Tian Wu Xiu. Tidak baik. Wu Xiu merasakan ancaman kematian. Tapi dia tertegun sekarang. Sudah terlambat untuk melawan. Dia harus mundur dengan cepat dan meletakkan banyak pertahanan di permukaan tubuhnya. Ledakan. Tinju Luming, pengeboman akurat di posisi Dantian Wu Xiu, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, menuju Dantian Wu Xiu menyerbu masuk. Kekuatan jalan di sekitar tubuh Wu Xiu terkoyak oleh kekuatan Luming dalam sekejap. Kekuatan yang melonjak membombardir dunia kecil Wu Xiu. Ledakan. Dunia kecil Wu Xiu, getaran gila, muncul retakan yang padat, dan kemudian, seluruh dunia kecil itu meledak. Tubuh Wu Xiu, seperti meteorit, terbang keluar dan menabrak puncak gunung, yang membuat lubang besar di gunung. Wu Xiu berbaring di dalam lubang dan berteriak dengan liar. Tidak. Wu Xiu memuntahkan darah dan berteriak. Dia sulit diterima, dunia kecilnya dirusak oleh Luming. Dunia kecil hancur, seluruh tubuhnya berkultivasi, benar-benar ditinggalkan, dan dia juga tidak berumur panjang. Di sisi lain, Wu Bo juga tertegun. Baru saja, Luming dan Wu Xiu mulai berkelahi. Ketika Wu Xiu dihapuskan, itu terjadi begitu saja. Waktunya sangat singkat, dalam sekejap, Wu Xiu dihapuskan. Sekarang, giliranmu. Luming menatap Wu Bo dengan dingin. Baru saja, dia dengan sengaja mengungkapkan prestasinya di ranah kaisar yang sebenarnya untuk membuat Wu Xiu dan Wu Bo ceroboh. Dengan cara ini, dia bisa membuang salah satunya dalam sekejap. Jika Wu Xiu dan Wu Bo bekerja sama, Luming yakin dia bisa memenangkan pertempuran, tetapi akan sulit untuk membunuh keduanya. Tapi sekarang, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan yang ditinggalkan oleh Luming. Bersenandung. Otot Luming bergetar dan tubuhnya bergegas menuju Wu Bo. Wu Bo bersiap-siap dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya dibombardir terus-menerus. Seperti telapak transparan, dia menerobos kehampaan dan meraung ke tanah. Ledakan. Kedua tinju Luming terus berayun, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan ratusan tinju, dan bertarung melawan Wu Bo. Kedua pria itu langsung meledakkan ratusan gerakan. Kemudian, tubuh Wu Bo roboh dan muntah darah. Tangan dan lengannya benar-benar cacat, dan tulang di dalamnya telah dipatahkan oleh Luming. Wajah Wu Bo pucat, lalu dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk lari. Sekarang, dia tidak peduli dengan Wu Xiu. Jika kamu ingin pergi, bisakah kamu pergi? Mulut dingin Luming, getaran otot dan tulang, ditambah dengan peningkatan 6 sayap, membuat Luming benar-benar lebih cepat dari Wu Bo. Dalam sekejap mata, Luming mengejar Wu Bo dan meledak. Lengan Wu Bo patah, dan dia tidak bisa menahannya. Dia ingin kabur, tapi kecepatannya tidak secepat Luming. Dia langsung dibombardir di kepalanya dengan kepalan tangan.
Kepalanya seperti semangka, dan jiwanya dicekik menjadi abu oleh kekuatan tinju Luming. Ubo, mati. Puff. Luming mengulurkan cakarnya dan meraih ladang obat mujarab Ubo. Dari ladang ramuannya, Luming meraih jantung dunia. Jantung dunia di alam Kaisar Agung adalah harta langka, mengandung energi yang kuat. Kemudian, Luming menyimpan cincin penyimpanan Ubo dan pergi ke Wuxiu. Luming, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Aku mengutuk kamu tidak bisa mati dengan mudah. Wuxiu tahu bahwa dia akan mati dan mengutuk dengan gila-gilaan. Haha, konyol. Semua ini hanya dosamu sendiri. Awalnya, kita bisa berbagi api cair secara merata. Luming mencibir. Omong-omong, Luming masih juru selamat mereka. Tanpa Luming, mereka akan dihancurkan oleh burung gagak ketika mereka memasuki Pulau Dewa yang kosong. Tapi Wuxiu dan Wubo tidak hanya tidak berterima kasih kepada Luming, tetapi juga rakus akan harta Luming. Mereka menyerang Luming secara tiba-tiba. Sekarang mereka dikalahkan oleh Luming. Sebaliknya, mereka mengutuk Luming dengan kebencian. Bukankah itu konyol? Hahaha. Wuxiu tertawa, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Luming benar. Mereka adalah kejahatan yang disebabkan oleh diri sendiri. Jika mereka tidak serakah, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Mereka tidak bisa, tetapi juga mendapatkan api cair. Semua ini adalah apa yang mereka minta. Sebuah ledakan, kekuatan tinju menenggelamkan Wuxiu. Kekuatan tinju menghilang, Wuxiu juga mengikuti. Pukulan sebelumnya menghancurkan dunia kecil Wuxiu, dan jantung dunianya juga hancur. Namun, Luming merasa sedikit menyesal. Singkirkan cincin penyimpanan Wuxiu, Luming naik ke langit dan pergi dari sini. Luming telah terbang sejauh 1.000.000 mil sebelum berhenti. Luming membuka gua di puncak. Setelah terbang ke dalam gua, dia menutup lubang itu. Luming duduk di dalam gua dan mulai memahami hukum. Sekarang, Luming ingin memahami hukum yang baru. Yang merupakan aturan terbaik di 7 sisanya. Luming berpikir. 7 hukum terkuat lainnya, takdir, ruang dan waktu, samsara, hongmeng, nihilitas, keabadian, sebab dan akibat. Ketujuh ini, yang terkuat, tidak diragukan lagi adalah hukum takdir. Namun, Luming tidak bermaksud untuk memahami hukum takdir untuk saat ini. Hukum takdir adalah yang paling sulit dipahami. Luming bermaksud untuk memahami hukum lain terlebih dahulu dan menempatkan hukum takdir di urutan terakhir. Setelah beberapa saat, Luming memutuskan untuk memahami hukum hongmeng terlebih dahulu. Hukum hongmeng sangat mirip dengan hukum kekacauan. Luming telah mempraktikkan hukum kekacauan ke tingkat tertinggi, dan memahami hukum hongmeng, dan pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 2350. Setelah hukum hongmeng memiliki tingkat popularitas tertentu, Luming bermaksud untuk memahami hukum reinkarnasi. Ketika dia melihat Kaisar Reinkarnasi, Luming mengalami reinkarnasi dan sangat terkesan dengan hukum reinkarnasi. Luming akan lebih mudah memahami keduanya. Setelah mengambil keputusan, Luming mulai mengerti. Bidang ramuannya bersinar, dunia kecil perlahan muncul, akhirnya muncul di kepala Luming. Tampaknya danau itu hanya seukuran gunung. Di dataran luas, pohon pencerahan kuno menembus awan. Sekarang, pohon pencerahan kuno tingginya hampir 800 meter. Sangat efektif untuk berlatih di bawah pohon. Jiwa Luming berkumpul di dunia kecil dan duduk di bawah pohon pencerahan kuno. Dengan cara ini, dunia kecil dan dunia luar terhubung satu sama lain, dan kekuatan hukum eksternal dituangkan ke dunia kecil Luming, dan peran pohon kuno dalam memahami Tao dapat dimainkan. Dengan cara ini, kecepatan pemahaman hukum Luming telah meningkat pesat. Hanya beberapa hari kemudian, Luming sudah mulai memahami hukum hongmeng. Salah satu alasan mengapa begitu cepat adalah karena hukum hongmeng dan hukum kekacauan sangat mirip dan memiliki kesamaan. Alasan kedua adalah Luming berada di level yang lebih tinggi sekarang. Dia telah mengolah 9 hukum ke tingkat ketiga, dan hukum terkuat yang berbeda dapat diintegrasikan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan aturan Luming telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sekarang Luming memahami hukum lain lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan latihan Luming sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, kendali Luming atas hukum hongmeng juga meningkat pesat. Hanya dalam 2 bulan, Luming mempraktikkan hukum hongmeng ke tingkat kedua. Selama periode ini, Luming juga mencoba mengintegrasikan hukum hongmeng dengan hukum terkuat lainnya. Kalau tidak, Luming akan lebih cepat. Setengah tahun kemudian, Luming telah memahami batas alam kedua dengan menerapkan prinsip hongmeng. Saat ini, Luming mulai memahami hukum reinkarnasi. Pada saat yang sama, kecepatan pemahaman Luming melambat. Pada saat yang sama, dia harus mencoba mengintegrasikan hukum yang berbeda sambil memahaminya. Meski begitu, 1 tahun setelah Luming ditutup, Luming masih mempraktikkan hukum reinkarnasi ke tingkat kedua. Selain itu, hukum hongmeng dan hukum samsara pada awalnya dapat digabungkan dengan hukum terkuat lainnya untuk membentuk seni sihir baru. Kekuatan Luming juga meningkat pesat tanpa menggunakan tubuh fisik. Bagaimanapun, itu adalah hukum terkuat. Lagi pula, setiap kali dia memahami satu jenis kekuatan sihir, kekuatan Luming akan melonjak.
Luming benar-benar diam dalam latihan dan melupakan segalanya. Baginya, berlatih di sini adalah kesempatan terbesar, yang dapat sangat menghemat waktunya. Jika dia berlatih di luar, waktu yang dibutuhkan akan puluhan kali lipat. 1 tahun di sini bernilai puluhan tahun kerja keras di luar. Luming tidak bermaksud berhenti sama sekali dan terus mengerti. Tidak jauh dari pengasingan Luming, 3 sosok terbang menjauh. Jika Luming melihatnya, dia akan terkejut. Karena salah satu dari ketiganya adalah Kaisar Agung Wuxiang. Dan 2 orang lainnya adalah Kaisar Agung dari Huntian dan Tianhuo. Saat ini, mereka sedang dikejar. Ketiganya terluka, dan tubuh mereka berlumuran darah, terutama Kaisar Api. Wajahnya pucat dan napasnya tidak stabil, dan dia terluka paling parah. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tinggi, tapi di belakang mereka, ada beberapa sosok yang sedang mengejar. Yang kuat dari ras alien yang mengejar mereka. Kamu akan mati jika kamu tidak bisa melarikan diri. Di belakang, minuman dingin alien. Pergilah, jangan berhenti. Jika kita beruntung dan bertemu dengan orang kuat di langit, mungkin kita masih bisa diselamatkan. Seru Wuxiang tadi, dia dan Kaisar Pemburu, dengan Kaisar Api Langit, terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi dengan cara ini, kecepatan mereka menurun, dan mereka perlahan-lahan diambil alih oleh ras alien. Setelah mengejar dan melarikan diri, mereka mendekati area tempat Luming ditutup. Membunuh. Di belakang, ada 5 alien. Di antara mereka, ada 2 Kaisar Bintang, dan 4 lainnya adalah 1 Kaisar Bintang. Mereka berempat semuanya adalah 1 Kaisar Bintang. Saat ini, Kaisar Bintang 2 alien adalah yang tercepat, dengan cepat mendekati 3 orang Kaisar Wuxiang. Di mata ketiga, cahaya kehancuran ditembakkan, yang berubah menjadi pedang perang, dan menebas ketiga orang itu. Kaisar Wuxiang tidak punya pilihan selain berhenti. Dia mengeluarkan sarungnya dan memotong pedang. Kapan? Kedua lampu pedang bertabrakan, dan pedang Qi meluap. Tubuh Kaisar Wuxiang terkejut dan terbang keluar. Wajahnya menjadi pucat. Meskipun Kaisar Wuxiang telah mencapai batas Kaisar Bintang 1, dibandingkan dengan Kaisar Bintang 2, masih ada celah besar, dan itu sama sekali tak terkalahkan. Pergi, kamu pergi, Kaisar Wuxiang meraung. Jika kamu ingin pergi, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Kaisar Bintang 2 alien dengan dingin membuka mulutnya dan meluncurkan serangan lain untuk membunuh Kaisar Xiang Wuxiang. Aku akan membantumu. Jalan Huntian Dadi, dia bergegas ke Kaisar Wuxiang, 2 orang bergandengan tangan, dengan sisi lain perang. Meski begitu, mereka masih tak terkalahkan, dan mereka yang telah diserang jatuh bola balik, benar-benar tertinggal. Dan 4 Kaisar Bintang lainnya juga tiba, mengepung mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Aku tidak menyangka kita bertiga akan jatuh di sini hari ini. Ketiga Wexiangda saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak akan segera ditangkap. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka akan berjuang keras. Saat ini, tidak jauh, di dalam puncak gunung, Luming merasakan dunia luar dan mengakhiri latihannya. Ada orang berkelahi di luar, dan seterusnya, nafas seperti ini. Luming mulai berbisik, lalu matanya tiba-tiba cerah. Luming sangat akrab dengannya. Segera, 3 sosok muncul di benak Luming. Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu, Kaisar Tianhuo. Tetapi pada masa itu, pemburu Kaisar Agung dan Kaisar Tianhuo tidak menggunakan pintu harta karun asing untuk melihat dunia, dan mengirim beberapa Kaisar asing ke surga. Tetapi apakah Kaisar Surga Campuran dan Kaisar Api Surga juga memasuki dunia surga? Bagaimana bisa ada di sini? Dalam benak Luming, pikiran muncul. Tetapi saat ini, dia tidak tahan untuk berpikir lebih banyak. Pikiran Luming bergerak, dunia kecil memasuki bidang obat mujarab. Saat ototnya bergetar, Luming langsung bergegas keluar. Ledakan. Batu pecah, puing-puing terciprat, Luming bergegas keluar dari puncak, berdiri di ketinggian. Tidak ada gerakan dari 3 dewa. Mata orang tidak bisa tidak melihat Luming. Sekilas, Wuxiang Dadi, Huntian Dadi dan Tianhuo Dadi langsung tertegun. Luming. Ketiganya benar-benar bingung. Mereka tidak pernah berharap bertemu Luming di sini. Di sini, tetapi Pulau Dewa kosong, hanya Kaisar Agung yang bisa masuk. Mereka benar-benar bertemu Luming di sini. Apakah Luming menerobos wilayah Kaisar Agung? Apakah itu terlalu cepat? 3 orang sekaligus, beberapa otak tidak bisa berputar. Bab 2351. Keras lain. 5 Kaisar Agung keluarga Dewa Jahat, di mata terlintas kesempatan membunuh. Ledakan. Pada saat ini, Luming menghela nafas. Ketika mereka melihatnya, mereka tertegun lagi. Karena nafas Luming adalah nafas Kaisar sejati. Kaisar yang sebenarnya. Ketika kelima Dewa Jahat melihatnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik. Itu hanya Kaisar yang sebenarnya. Bahkan jika kamu bisa datang ke sini, di mana kamu bisa lebih kuat. Orang mati. Keluarga Dewa Jahat mencibir. Wajah ketiga pria itu sangat berubah. Luming, pergi. Ayo pergi, tinggalkan kami sendiri.
Tiga Kaisar Wuxiang berteriak dan sangat cemas. Dengan bakat Luming, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Mereka tidak bisa melibatkan Luming. Tapi Luming terlihat santai. Tiga presiden, lama tidak bertemu. Luming tersenyum dan melangkah maju ke arah Kaisar Wuxiang dan yang lainnya. Ayo, Luming. Kaisar Agung lebih cemas. Tidak ada salahnya, aku tidak akan pergi sampai aku membunuh orang asing ini. Luming terkekeh, seolah orang asing itu adalah domba yang bisa dibunuh sesuka hati. Sombong, seorang kaisar sejati, juga ingin membunuh kita. Menurutku, dia menggertak. Aku akan membunuhnya. Sebuah keluarga dewa jahat di ranah satu bintang kaisar melangkah keluar dan dipaksa pergi menuju Luming. Tapi Luming berdiri di sana, tidak bergerak, hanya secercah cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Ketiga Kaisar Wuxiang melontarkan keraguan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Luming tidak akan sebesar itu, dan pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Apakah itu boneka? Sebuah ide melintas di benak Kaisar Wuxiang. Dia telah melihat Luming menggunakan boneka itu untuk mengalahkan Kaisar Hejia. Mati. Kaisar keluarga dewa jahat, memegang tongkat gigi serigala, meniup ke arah Luming. Bersenandung. Begitu otot Luming bergetar, tubuhnya meledak, dan langsung muncul di depan tubuh pihak lain dan meledak dengan kepalan tangan. Menyentuh. Di bawah pukulan ini, lawan tidak memiliki perlawanan sama sekali, tetapi langsung terkoyak oleh kekuatan kekerasan Luming, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Satu pukulan, pembunuhan kedua. Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu dan Kaisar Tianhuo tertegun. Dewa jahat lainnya juga terpana. Seorang Kaisar Bintang 1 terbunuh oleh satu kepalan tangan dan detik. Kekuatan tempur macam apa ini? Bahkan jika itu adalah Kaisar Bintang 2 umum, sulit untuk melakukannya. Membunuh. Luming minum, mempercepat kecepatan hingga ekstrim dan membunuh dewa jahat yang tersisa. Dalam sekejap, mereka dekat satu sama lain. Bergandengan tangan, bunuh dia. Dewa-dewa jahat dari Kekaisaran Bintang 2 meraung dan menyerang Luming. Dewa jahat lainnya juga melancarkan serangan. Lakukan. Wuxiang Dadi, Tianhuo Dadi dan Hunter Dadi juga memulai serangan mereka. Mereka menyerang dewa-dewa jahat di wilayah Kaisar Bintang 2, sehingga pihak lain tidak dapat menyerang Luming dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus menggunakan tinju, yang membawa badai luar angkasa yang dahsyat dan menenggelamkan beberapa dewa jahat. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tiga dewa jahat di kerajaan satu bintang langsung pecah, tidak menyisakan apapun. Bagaimana mungkin? Dewa jahat lainnya di kerajaan dua bintang meraung, yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana seorang kaisar sejati dapat membunuh seorang kaisar agung seperti memotong melon dan sayuran? Tentu saja, ini hanya penyamaran Luming. Sistem hukumnya hanyalah ranah kaisar yang sebenarnya, tetapi tubuh fisiknya sudah menjadi ranah kaisar agung. Jika tidak peduli seberapa kuat dan tidak normalnya kaisar yang sebenarnya, tidak mungkin membunuh seorang kaisar agung dengan mudah. Tentu saja, Luming sengaja menutupi nafasnya dan mengejutkan klan dewa jahat. Akibatnya, kekuatan bertarung secara alami melemah. Membunuh. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh dewa-dewa jahat di kerajaan dua bintang. Nasib klan dewa jahat ini akan hancur. Luming saja sudah cukup untuk membunuhnya. Selain itu, Wuxiang Dadi, Huntian Dadi dan Tianhuo Dadi saling membantu. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Luming terus meninju, dengan 9 warna cahaya bersinar, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, saling menghancurkan satu sama lain. Menyentuh, menyentuh. Kekuatan tinju yang mengerikan membombardir klan dewa jahat, mematahkan tulang dan uratnya, dan akhirnya menghancurkan tubuhnya. 5 dewa jahat semuanya terbunuh sesaat setelah Luming bergerak. Ini. Kaisar Wuxiang, Kaisar Tianhuo dan Kaisar Huntian saling memandang dengan keterkejutan yang kuat di mata mereka. Sebelum itu, mereka mengira Luming begitu tenang karena ketergantungannya dan kekuatan eksternal yang kuat. Tanpa diduga, Luming membunuh 5 dewa jahat sendirian. Kuncinya adalah ini benar-benar menghancurkan, membunuh 5 klan dewa jahat dengan momentum menghancurkan yang layu dan membusuk. Dibandingkan dengan saat Wuxiu dan Wubo terbunuh, kekuatan Luming sedikit meningkat. Hukum Samsara dan hukum Hongmeng sudah cukup populer. Lebih mudah membunuh Kaisar Bintang 2 umum dengan mengintegrasikannya. 3 presiden, jangan terluka. Luming berjalan mendekat dan memeluk kungfu. Pada awalnya, Wuxiang, Tianhuo dan Huntian, 3 kaisar agung, mendirikan Yuan Shanseng Yuan untuk mengolah Tianjiao dan tidak mementingkan diri sendiri. Saat itu, Luming juga mendapat banyak bantuan di Yuan Shanseng Yuan, jika tidak, dia mungkin tidak akan mencapai seperti sekarang ini. Karena itu, dia sangat menghormati ketiga presiden tersebut. Luming, aku tidak menyangka itu baru lebih dari 20 tahun yang lalu. Kekuatan tempurmu telah mencapai tahap ini dan jauh di depan kita. Kaisar Huntian menghela nafas dan merasakan banyak hal. Selama lebih dari 20 tahun, bagi Kaisar Agung, itu hanya sekejap.
Pada tahun-tahun itu, ketika aku pertama kali bertemu Luming, meskipun Luming sangat berbakat, di mata mereka, dia hanyalah seorang lelaki kecil. Masih ada jalan panjang dari kekaisaran besar. Tapi sekarang, kekuatan Luming sebenarnya ada di atas mereka. Mereka tidak bisa memimpikannya. Mereka merasa, tentu saja, mereka juga senang dengan prestasi Luming. Jika bukan karena bimbingan dari ketiga presiden, bagaimana Luming bisa mencapai hari ini? Luming berkata sambil tersenyum, beberapa dekan, di mana kamu muncul ketika kamu memasuki gerbang Wangji? Bagaimana kamu bisa datang ke Pulau Kehampaan? Luming bertanya. Kami beruntung, ketika kami memasuki gerbang Wangji, kami kebetulan muncul di Tianyu of Taking. Orang asing di alam Kaisar Agung itu juga dibunuh oleh orang kuat di surga Taking. Huntian menjelaskan. Belakangan segalanya menjadi sederhana. Belakangan, Kaisar Wuxiang menemukan Huntian dan Tianhuo. Mereka berlatih bersama. Setelah lahirnya Pulau Nihilisme, ketiga orang itu bergandengan tangan untuk menjelajah. Ketika kami masuk ke sini, kami beruntung pada awalnya, dan kami juga mendapat beberapa petualangan dan harta. Tapi beberapa waktu lalu, kami pergi ke pagoda kosong, tapi kami bertemu orang asing ini dan dikejar oleh mereka. Kaisar Wuxiang kemudian menjelaskan. Menara kosong. Luming tertegun dan penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Bab 2352. Menara Dewa yang Kosong, sebuah bangunan kuno di Pulau Dewa Kekosongan. Melihat Luming, dia tidak tahu, tetapi Kaisar Agung Wuxiang menjelaskannya. Pulau Voidgate adalah kuil Tao dengan banyak peninggalan kuno dan bangunan di atasnya. Banyak dari mereka ditinggalkan oleh murid dari makhluk tertinggi. Mereka biasanya berisi beberapa harta. Menara Dewa Kosong adalah bangunan terkenal di area luas lingkaran persegi. Keluarga Dewa Jahat dan orang-orang kuat di surga juga menemukan bahwa sekarang, kedua belah pihak berjuang untuk menguasai Menara Dewa yang kosong. Banyak orang telah mendengar berita itu dan bergegas ke sisi Menara Dewa yang kosong. Ketiga Kaisar Wuxiang juga mendengar berita itu dan bergegas ke sisi lain. Mereka tidak menyangka akan bertemu keluarga Dewa Jahat di jalan dan dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Jadi begitu. Setelah mendengarkan, Luming mengangguk. Sejujurnya, dia telah berada di Voidgate Island selama lebih dari setahun, dan dia belum melihat bangunan di sini, jadi dia tidak bisa tidak penasaran. Luming, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Mungkin ada banyak harta di dalamnya, bahkan para prajurit surgawi. Wuxiang Dadidao. Ketika berbicara tentang Tian Daobing, bahkan jika itu adalah Kaisar Wuxiang, matanya penuh dengan api. Tian Daobing terlalu berharga, bahkan jika Kaisar ingin memperjuangkannya, bagaimana mungkin orang biasa tidak tergerak? Yah, aku sudah tutup selama ini, dan aku akan jalan-jalan. Luming mengangguk. Segera, Kaisar Wuxiang memimpin jalan dengan 3 orang dan barisan 4 orang, menuju ke arah Menara Dewa yang kosong. Selanjutnya, mereka beruntung. Selama beberapa hari, mereka tidak bertemu dengan klan Dewa Jahat. 3 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Jauh di kejauhan, mereka melihat sebuah menara besar, yang sepertinya terbuat dari perunggu, yang menembus langit dan menjulang ke awan. Ketika Luming dan mereka sampai di dasar pagoda, mereka menemukan sejumlah besar figur. Di satu sisi, ada lebih dari 100 dewa jahat. Di satu sisi adalah makhluk di surga, dan jumlahnya lebih dari 100. Ini bisa menjadi keberadaan kerajaan Kaisar Agung. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan, dan suasananya sangat tertekan. Keempat orang Luming melirik mereka dan menemukan bahwa di bawah menara, ada lubang dan lubang yang ditinggalkan oleh perang. Mereka bahkan melihat dewa-dewa jahat dan mayat para dewa. Jelas, belum lama ini terjadi perang besar di sini. Ketika 4 orang Luming tiba, banyak orang melihat mereka. Luming, ini kamu. Suara dingin terdengar. Melihat ke masa lalu, Luming menemukan kenalan di kerumunan. Lan Mo, seorang Kaisar Agung dari keluarga biru, dikalahkan oleh Luming di halaman sekolah di 2 kota perbatasan sebelumnya. Selain film biru, ada beberapa orang lain, memandangi Luming, mereka sangat kedinginan, samar-samar, ada kesempatan untuk membunuh. Apakah mereka semua dari keluarga biru? Luming menebak. Begitu dia melihatnya, dia mengungkapkan kesempatan untuk membunuhnya. Luming menduga bahwa orang-orang ini mungkin dari keluarga biru atau keluarga Yan. Luming mengabaikannya, dan Wuxiang sang Kaisar Agung 3 orang, terbang ke langit di tengah kerumunan, bersama orang-orang. Beberapa orang senang. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin kuat kekuatan mereka. Luming melihatnya dan menemukan ada gerbang ke menara. Pintu gerbang ditutup dan tidak dibuka. Luming dan orang-orang di sekitar mereka mengetahuinya. Mereka tahu bahwa ada banyak susunan di sekitar gerbang. Kedua belah pihak telah menyerang menara raksasa itu sebelumnya, tetapi mereka belum merusaknya. Belakangan, konflik pecah antara surga dan dewa-dewa jahat, dan kedua belah pihak berperang besar. Namun, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan tidak membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Sua. Tidak lama setelah mereka datang ke sini, Luming mendengar suara menembus langit lagi.
beberapa tokoh terbang, tapi mereka berasal dari klan Dewa Jahat. Jelas, seseorang di kedua sisi mendengar berita itu dan datang. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di kedua sisi bertambah, tetapi mereka tidak memulai. Kekuatan kedua belah pihak serupa, dan kedua belah pihak memiliki keraguan. Dengan cara ini, suasana tegang tetap terjaga selama 7 atau 8 hari. Kalian semua di surga, jika kita terus seperti ini, tidak ada dari kita yang bisa masuk ke menara raksasa ini. Bagaimana jika kita bergandengan tangan untuk mendobrak gerbang menara raksasa ini, dan setelah memasuki menara raksasa ini, kita dapat memutuskan apakah menang atau kalah. Pada saat ini, keluarga Dewa Jahat yang besar keluar, suaranya terdengar. Di sisi langit ini, banyak orang saling memandang dan meminta pendapat. Kupikir itu layak. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan membuang waktu. Saat kita memasuki menara raksasa, kita akan membunuh ras alien. Seorang pria parubaya berjubah biru berkata. Pria ini adalah ahli dari keluarga biru. Dikatakan bahwa prestasinya telah mencapai Kaisar Bintang 3, dan dia adalah salah satu pakar top di alam surga. Kurasa itu juga mungkin. Selain itu, ada jalan Kaisar Bintang 3. Segera, kedua belah pihak mencapai kesepakatan, siap untuk mendobrak gerbang menara raksasa, dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Masing-masing pihak mengambil arahnya sendiri dan memulai serangan jarak jauh. Wah, wah, wah. Serang satu demi satu, hancurkan kehampaan dan ledakan ke arah gerbang menara besar. Kedua belah pihak bertambah, ada ratusan Kaisar Agung, bersama-sama, momentumnya mengerikan. Ratusan serangan menghantam gerbang. Namun, ketika serangan ini akan jatuh ke gerbang itu bersinar, dan garis-garis aneh muncul di atasnya, membentuk perisai cahaya. Ledakan, ledakan. Serangan itu jatuh ke topeng, diblokir oleh topeng, yang bergetar terus-menerus, tetapi tidak rusak. Lanjutkan. Beberapa orang meraung, dan yang lainnya terus menyerang. Di sisi lain klan Dewa Jahat, hampir semuanya menggunakan mata ketiga untuk melancarkan serangan. Satu demi satu, cahaya kehancuran berubah menjadi berbagai senjata dan binatang aneh, dan mengalir ke gerbang. Di sisi surga, ada segala macam seni sihir. Luming terpesona oleh semua jenis kekuatan magis. Susunan besar itu juga sangat menakjubkan, begitu banyak kaisar yang bersama-sama membombardir, tiba-tiba tidak terbuka untuk sementara waktu. Namun, pelindung cahaya, getarannya sangat kuat, sepertinya juga tidak bisa bertahan lama. Klik. Sesaat kemudian, ada retakan pada perisai cahaya, retakan padat di atasnya. Ledakan. Pada akhirnya, topeng itu meledak. Satu demi satu serangan jatuh di gerbang menara besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang itu bergetar, tapi anehnya, dengan begitu banyak serangan yang berjatuhan, menara itu stabil seperti batu tanpa jejak getaran. Bergerak. Kemudian, di bawah banyak serangan, gerbang itu perlahan terbuka, dan sesaat kemudian, gerbang itu terbuka penuh. Namun, di balik gerbang itu sangat kabur sehingga aku tidak bisa melihat apapun di baliknya. Masuk. Dewa-dewa jahat meraung dan bergegas masuk. Ayo masuk juga. Orang-orang di seberang langit meraung dan melompat ke udara dan bergegas ke gerbang. Luming dan mereka, juga bercampur dalam kerumunan, bergegas masuk. Ratusan orang, dalam sekejap, bergegas masuk ke gerbang. Setelah Luming dan mereka bergegas ke gerbang, mereka merasa seolah-olah telah melewati tembok berkabut dan kemudian muncul di tanah terbuka. Klik. Ketika mereka masuk, pintu tertutup secara otomatis. Bab 2353. Ini. Setelah memasuki gerbang menara raksasa, mereka melihat ke depan dan terkejut. Karena situasi di sini sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka mengira memasuki gerbang, mereka akan sampai ke bagian dalam pagoda, tetapi melihat ke depan, itu sangat kosong. Di depan mereka, ada banyak candi besar di puncak gunung. Ini sama sekali tidak seperti ruang interior menara besar, tapi surga. Ada peluang besar di sini. Mata banyak orang berbinar. Kamu lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit dan berseru. Orang-orang melihat ke langit dan menemukan ada garis di langit. Garis-garis itu, seperti rune, memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, seorang remaja yang terlihat seperti remaja muncul. Apakah ada orang di sini? Tidak, orang ini bukan entitas, tapi virtual. Penampilan pemuda ini mengejutkan banyak orang, tetapi dia juga menemukan bahwa dia bukanlah entitas dan tidak memiliki nafas kehidupan. Hahaha, tidak ada yang masuk selama bertahun-tahun. Sekarang beberapa orang masuk dan akhirnya bermain. Bocah itu melebarkan matanya dan menatap Luming. Dia tampak bersemangat. Siapa kamu? Seseorang bertanya. Aku adalah roh dari susunan di sini. Tidakkah kamu menemukan bahwa ada susunan yang besar di sini? Pemuda tersenyum satu arah, mata tidak berhenti menoleh, sepertinya lebih tertarik. Semangat susunan. Banyak orang sangat terkejut. Hanya beberapa susunan yang sangat misterius dan kuat, dan setelah jangka waktu yang lama, roh formasi dapat lahir.
Roh susunan memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan orang biasa. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu tidak bisa keluar dari sini jika kamu masuk ke sini. Anak laki-laki itu terus tersenyum. Ini membuat semua orang terlihat pucat. Apa maksudmu kau tidak bisa keluar? Apa maksudmu? Orang kuat dari klan Dewa Jahat memiliki wajah jelek. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu. Bocah itu memutar mulutnya dan menjelaskannya lagi. Aku tidak percaya. Karena kita bisa masuk, kita juga bisa keluar. Selama kita memecahkan susunan sebesar ini, kita bisa. Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru banyak minum. Mata banyak orang cerah, bagus, mereka bisa menembus arai besar masuk, mereka bisa menembus arai besar keluar. Hadirin sekalian, mari kita menerobos barisan dan membuka gerbangnya. 3 bintang dari keluarga biru menangis. Bagus, ayo pergi. Yang lain menanggapi. Ledakan, ledakan. Di sisi surga, 100 lusinan ahli dari kerajaan besar semua menembak tangan mereka, dan lampu cemerlang menyala ke arah gerbang. Kali ini, ada juga cahaya yang mengalir melalui gerbang, dan tirai cahaya muncul. Semua serangan jatuh di layar cahaya, tetapi itu seperti lautan lumpur, dan tidak ada gerakan atau gelombang yang membangkitkan. Wajah orang-orang itu agak jelek. Sebelumnya, ketika mereka berada di luar, mereka membombardir gerbang, setidaknya membuat topeng itu bergetar hebat. Tidak seperti sekarang, tidak ada gelombang sama sekali. Lanjutkan. Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru meraung, dan orang-orang terus membombardir, tetapi hasilnya sama, tidak ada gelombang sama sekali. Semuanya, ayo lakukan bersama, atau kalian akan tetap di sini juga. Beberapa orang melihat kekuatan dari klan Dewa Jahat. Oke, ayo kita lakukan bersama. Menghadapi situasi seperti itu, kedua belah pihak harus bergandengan tangan lagi. Di langit, wajah pemuda itu menunjukkan senyuman dan memandangnya dengan sentuhan jijik di wajahnya. Sua, Sua. Kali ini, klan Dewa Jahat dan makhluk hidup dari alam surga, bersama-sama, membuat dampak yang luar biasa. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Serangan mereka, jatuh di layar cahaya, tidak menimbulkan gelombang apapun. Bahkan tidak ada riak. Lanjutkan. Beberapa orang berteriak, mereka terus menyerang, tetapi tidak berhasil sama sekali. Tidak ada gunanya. Wajah Luming juga sedikit jelek dan berhenti. Bagaimana itu bisa terjadi? Seseorang berteriak, aku tidak percaya. Baru saja, mereka menerobos barisan di luar, membuka pintu dan bergegas masuk. Kenapa sekarang, mereka tidak bisa? Sudah kubilang, baru saja kamu menerobos arai. Aku bermaksud melakukannya. Pada saat itu, kekuatan arai hanya 1% dari sekarang. Arai di sini tidak dapat dipatahkan tanpa budidaya kerajaan Kaisar Surga. Pria muda itu berbicara dengan ringan. Apa, surga bisa dihancurkan? Semua wajah orang jelek. Aku tidak bisa. Seseorang meraung dan bergegas ke gerbang, tetapi di tengah jalan, itu terhalang oleh tirai tipis. Dia terus membombardir, tetapi energi mengerikan melintas ke latar belakang cahaya dan menghilang. Jika kamu tidak bisa menyerang gerbang, serang roh barisan, jatuhkan dia dan paksa dia untuk membuka gerbang. Seseorang berteriak. Ya, ambillah roh ini. Ayo pergi. Tiba-tiba, setidaknya ada ratusan ahli yang naik ke langit. Ada dewa dan makhluk jahat di surga. Luming tidak bergerak. Dia memiliki semacam intuisi di dalam hatinya, yang tidak sesederhana itu. Benar saja, ketika ratusan ahli mendekati roh susunan, sederet garis muncul di langit, menutupi roh susunan dengan tirai tipis. Ratusan ahli menembak, dan semua jenis serangan menghantam roh susunan. Namun, seperti sebelumnya, efek menyerang gerbang itu sama. Semua serangan diblokir oleh lapisan cahaya itu, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Brengsek. Banyak orang meraung, tetapi itu tidak berguna. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menyerang roh susunan. Tidak ada gunanya, menyerah. Tanpa kultivasi Kaisar Surga, kamu tidak dapat menghancurkan susunan ini. Tidak ada yang datang selama bertahun-tahun. Tolong tetap di sini bersamaku, hahaha. Anak laki-laki itu tertawa dan bersemangat. Setelah dia terlahir dengan kebijaksanaan, bertahun-tahun tanpa ada makhluk hidup yang masuk. Dia kesepian. Sekarang ketika seseorang masuk, dia secara alami bersemangat. Apakah kita benar-benar terjebak di sini sepanjang hidup kita? Beberapa putus asa. Hanya ketika Kaisar Surga dapat menerobos, ada semacam tekanan tertinggi di seluruh pulau dewa yang kosong, dan Kaisar tidak dapat masuk sama sekali. Jika Kaisar tidak bisa masuk, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kamu tidak perlu memikirkan jalan keluar lain. Di sini, hanya ada satu jalan keluar. Zenling sangat senang dengan senyumnya. Dia sepertinya tertarik melihat orang lain putus asa. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Seseorang bertanya dengan enggan. Tentu saja, bukannya tidak ada jalan keluar. Tuanku, yaitu, orang yang mengatur susunan besar ini, meninggalkan cara untuk hidup. Saat ini, pikir Lingzhen. Kerumunan sangat gembira. Apa hidupmu?
Seseorang bertanya dengan bersemangat. Selama masih ada cara untuk bertahan hidup, masih ada harapan untuk keluar. Jika ada harapan, akan selalu ada jalan keluar. Mata semua orang tertuju pada remaja itu, menunggu jawabannya. Bab 2354. Sudah kubilang, ketika Master meninggalkan 8 pelat susunan di sini, selama kamu menemukan 8 pelat susunan, kamu dapat membuka gerbang ini. Susunan semangat pemuda. 8 piring. Permisi, mana 8 piringnya? Seseorang bertanya. Di pegunungan dan sungai, di istana ini. Menunjuk ke gunung dan kuil di depannya, anak laki-laki itu berkata, mungkin ada pelat susunan di semua tempat ini, dan 8 pelat susunan berada di posisi yang berbeda. Yah, kita akan menemukan susunan ini sekarang. Ada kemanusiaan. Meskipun area ini sangat luas, seharusnya tidak sulit menemukan 8 disarai. Tunggu, jangan khawatir, aku punya satu syarat lagi. Segera setelah roh susunan memalingkan matanya, dia menyapu keluarga dewa jahat dan orang-orang di surga dan berkata, kalian harus dibagi menjadi 2 kelompok. Syaratku adalah hanya 1 kelompok orang yang bisa keluar dari 2 kelompok. Artinya, pada akhirnya, kamu hanya bisa membuat 1 orang hidup dan mengumpulkan 8 pelat susunan untuk keluar dari sini. Dengan itu, Zenling sangat senang dan sepertinya menantikannya. Hanya 1 orang yang bisa keluar hidup-hidup. Banyak orang terkejut. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang meledak dengan nafas yang luar biasa dan niat membunuh dan saling memandang. Hanya saja kita akan membunuh semua makhluk di surga, dan kita akan keluar dari sini. Keluarga dewa jahat, beberapa orang dengan cara yang ganas. Bunuh kami semua, kamu yang mati. Di sisi surga ini, ada juga orang yang membunuh kesempatan dengan dingin. Kedua belah pihak, awalnya, tidak pernah mati. Sekarang, roh susunan telah mengatur kondisi seperti itu, pemandangannya bisa dibayangkan. Tiba-tiba, pemandangan itu penuh dengan bubuk musiu. Membunuh. Kau yang mati. Pria terdekat di kedua sisi tiba-tiba mulai berkelahi dan berkelahi bersama. Itu seperti sekering yang menyulut seluruh pemandangan dalam sekejap. Bunuh, bunuh dewa jahat. Bunuh semua sampah surga. Kedua belah pihak, bergegas bersama, melancarkan pertarungan sengit. Adegan terus bergemuruh, saat berikutnya, seseorang berteriak, terbunuh di sini. Luming, Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu, Kaisar Tianhuo, juga bertarung dengan beberapa dewa jahat. Namun, Luming tidak keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia menemukan bahwa tidak ada perbedaan besar antara kedua belah pihak dalam hal efektivitas pertempuran, dan mereka seharusnya tidak memutuskan apakah akan hidup atau mati sekarang. Benar saja, setelah bertarung beberapa saat, setelah lebih dari selusin orang terbunuh di kedua sisi, yang kuat di kedua sisi mundur satu demi satu dan mulai saling berhadapan. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Jika kita terus bertarung, aku khawatir kedua belah pihak akan kalah dan tidak ada yang akan keluar saat itu. Kedua belah pihak saling berhadapan, pedang sedang berperang. Menurutku, pertama-tama kita harus mencari pelat susunan, dan pasti ada peluang di area ini. Sambil mencari pelat susunan, kita akan menemukan peluang untuk berburu dan membunuh ras alien, melemahkan kekuatan ras alien, dan musnahkan ras alien saat itu. Ya, aku juga berpikir itu layak. Jika kita menemukan kesempatan, kita juga dapat meningkatkan kekuatan kita. Akan lebih mudah untuk membunuh ras lain. Beberapa orang berunding secara rahasia. Akhirnya, kesepakatan dicapai di sisi langit. Namun, tampaknya ada ide serupa di pihak klan dewa jahat. Setelah konfrontasi beberapa saat, kedua belah pihak mundur ke belakang. Pergi. Akhirnya, orang-orang dari klan dewa jahat pergi ke kanan dan bergegas ke pegunungan dan kuil. Ayo pergi juga. Orang-orang di sisi langit ini bergegas ke kanan. Aku harap kamu punya waktu yang bagus. Di langit, semangat muda dengan senyuman harapan menghilang. Luming dan mereka, setelah terbang agak jauh. Tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan kerumunan itu berhenti dan melihat ke arah pria yang baru saja membuka mulutnya. Itu dia. Mata Luming bergerak. Itu adalah Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru yang baru saja menyuruh orang untuk berhenti. Kakak LAN, apa yang kamu ingin kami hentikan? Seseorang bertanya. Beberapa dari kita tidak memenuhi syarat untuk bersama kita. Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru, pria parubaya itu berbicara dengan dingin dan menatap Luming. Mata Luming bergerak, Wuxiang Dadi, Huntian Dadi, Tianhuo Dadi, wajah mereka tenggelam. Mata orang lain juga menatap Luming dan mereka, tiba-tiba menunjukkan warna. Luming dan permusuhan keluarga biru, di surga menyebarkan bisul, tidak banyak orang yang tidak tahu. Sekarang, orang-orang dari keluarga biru akan membuat masalah. Luming, kamu pergi. Kamu tidak diterima di sini. Pria parubaya biru, acuh tak acuh. Di satu sisi, film biru menunjukkan cibiran dan menatap Luming dengan dingin. Adil dan terbuka, orang-orang dari keluarga biru tidak berani membunuh Luming, karena terlalu banyak kaisar surgawi berdiri di belakang Luming. Jika tersebar, mereka tidak bisa membawanya.
Namun, mereka membiarkan Luming pergi begitu saja. Dengan cara ini, kaisar di belakang Luming tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, makhluk hidup dan dewa jahat surga tidak berkematian. Luming dan pasukan mereka dipisahkan dari tentara. Begitu mereka bertemu dengan klan dewa jahat, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka akan membunuh mereka dan melemahkan kekuatan sisi surga. Ini adalah strategi keluarga biru. Ayo pergi, ada begitu banyak orang di sini. Bukan rumah birumu yang memutuskan. Kaisar Wuxiang menanggapi. Oh, benarkah? Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru mencibir, lalu melirik orang lain dan berkata, hadirin sekalian, apakah kamu ingin bekerja sama dengan Luming atau dengan keluarga biru aku? Jika kamu ingin bekerja sama dengan Luming, silakan lakukan sesuka kamu. Aku, keluarga biru, tidak akan menemanimu. Lagi pula, ada beberapa orang yang berdiri di samping Kaisar Bintang 3 dari keluarga biru. Ada lebih dari selusin orang. Ada lebih dari 10 orang di keluarga biru. Ada juga orang seperti keluarga Yan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga biru. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Aku bersedia bekerja sama dengan keluarga biru. Tentu saja, aku ingin bekerja sama dengan saudara LAN. Segera, ada beberapa orang dengan senyuman, ke rumah biru. Daerah ini adalah pinggiran Pulau Dewa yang kosong. Semua yang aktif adalah kaisar tingkat rendah. Kaisar tingkat tinggi dengan lebih dari 4 bintang telah memasuki kedalaman Pulau Dewa yang kosong untuk mencari peluang yang lebih baik. Kali ini, orang yang memasuki susunan ini memiliki kultivasi tertinggi, yaitu Kaisar Bintang 3. Di antara mereka, jumlahnya tidak banyak. Masing-masing dari mereka, adalah puncak kekuatan tempur, dan masing-masing dari mereka sangat penting untuk memperebutkan pelat tempur dan berburu dewa jahat. Tahukah kamu, ada juga beberapa Kaisar Bintang 3 di pihak keluarga dewa jahat. Jika tidak ada Kaisar Bintang 3, tidak ada cara untuk melawan keluarga dewa jahat. Dan keluarga biru, Kaisar Bintang 3, hampir berdiri di atas Kaisar Bintang 3, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Bekerja sama dengan Luming. Apa kamu sedang bercanda? Kamu ingin mati? Sekarang, mereka secara alami memilih untuk bekerja sama dengan keluarga biru. Dalam kesan mereka, Luming hanyalah seorang kaisar sejati. Meskipun kekuatan bertarungnya luar biasa, itu paling banyak setara dengan kaisar 1 bintang, yang tidak berdampak pada situasi keseluruhan. Satu persatu makhluk di langit berdiri di samping keluarga biru. Luming dan 4 orang kaisar Wuxiang perlahan-lahan diisolasi. Pria besar parubaya keluarga LAN, film biru dan lainnya, menunjukkan senyuman. Luming meninggalkan tim dan dibunuh oleh klan dewa jahat. Mereka tidak bisa disalahkan. Bab 2355. Ini tercela. Kaisar sangat jelek. Yah, karena mereka tidak menyambut kita, ketiga presiden, ayo pergi. Luming membuka mulutnya dan berbalik untuk pergi. Ketiga kaisar Wuxiang mengikuti Luming. Aku berharap dibunuh oleh klan dewa jahat. Pria parubaya keluarga LAN mencibir, namanya Lan Kang, adalah paman dari awan biru. Saat itu, di keluarga LAN, Luming menghina keluarga LAN di depan umum dan membunuh LAN Yun. Banyak orang di keluarga LAN menyimpan dendam terhadap Luming. Lan Kang bahkan lebih. Jika bukan karena kaisar di belakang Luming, dia akan membunuh Luming sendiri. Ayo pergi. Setelah Luming dan kepergian mereka, orang-orang di surga terbang menuju pegunungan. Keempat pria Luming, bukannya terbang, berjalan di sepanjang tanah. Segera setelah itu, mereka sampai di kaki gunung besar dan mengeluarkan beberapa batu mentah dan mulai memurnikan dan memulihkan. Mereka baru saja melalui perang dan perlu pulih. Segera setelah itu, mereka pulih sepenuhnya. Luming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Wuxiang Dadi Dao. Daerah ini seharusnya menjadi gua orang kuat. Ini mungkin menyisakan beberapa peluang. Jika kita melewatkannya, bukankah sayang? Luming berkata sambil tersenyum. Bahkan setelah meninggalkan kerumunan, Luming tidak khawatir. Kekuatan tempurnya saat ini cukup untuk membunuh Kaisar Bintang 2, dan dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari sutra kuno, dia tidak takut pada Kaisar Bintang 3, dan cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Segera, sekelompok 4 orang juga bergegas menuju Istana Gunung. Tak lama kemudian, mereka mencapai puncaknya. Di gunung ini, ada sebuah istana. Namun, ada orang yang bersinar di istana, tetapi makhluk lain di langit jelas ditempati. 4 orang Luming pergi dari sini dan bergerak ke arah yang berbeda. Daerah ini sangat luas sehingga kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Sangat luas. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak lain dengan candi, yang juga ditempati orang. Keempat orang itu tidak berhenti, terus bergerak maju, pelan-pelan, arah maju mereka, melenceng dari arah semula, menuju ke samping kiri. Ada seseorang di depanmu. Setelah beberapa saat, Luming bergumam. Dia menemukan sesuatu yang bergerak di depannya. Beberapa orang menemukan tempat tersembunyi dan melihat ke depan. Di depan, ada tebing, Ken sangat biasa, tidak ada yang aneh. Tapi saat ini,
ada beberapa dewa jahat, berkeliaran di bawah tebing, berpatroli. Apakah ada yang tidak biasa di sini? 4 orang Luming bergerak dalam hati mereka dan mengamati mereka dengan sabar. Di bawah tebing, 4 dewa jahat terus mencarinya di tebing. Apakah kamu yakin ada harta karun di sini? Klan dewa jahat bertanya dengan ragu. Seharusnya tidak ada kesalahan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengerikan di sini. Aku sedang mencarinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Klan dewa jahat dengan 4 lengan. Dia fleksibel dan berkelap-kelip di bawah tebing. Ya. Tiba-tiba, klan dewa jahat berlengan 4 mengeluarkan suara terkejut. Dia berbaring di tebing dengan jari-jarinya menunjuk terus-menerus. Dia tidak memasuki dinding batu. Klik. Di dinding batu, tiba-tiba terbelah, muncul retakan. Haha, itu dia. Beberapa dewa jahat sangat senang. Di kejauhan, Luming beberapa orang, tetapi juga mata yang cerah. Aku tidak menyangka bahwa tebing biasa akan memiliki sesuatu yang lain. Tempat ini sangat rahasia, aku khawatir ada harta karun di dalamnya. Hanya ada satu kaisar bintang 2 di antara 4 dewa jahat. Kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Luming menyampaikan pesan kepada 3 kaisar Wuxiang. Ketiganya mengangguk, dan seberkas cahaya melintas di mata mereka. Kemudian, keempatnya mengatur napas dan berlari di sepanjang tanah menuju tebing. Setelah beberapa tarikan napas, keempatnya sudah dekat dengan tebing. Siapa ini? Saat kami mendekat, alien menemukan dan berteriak. Sua. Luming bergerak langsung dan bergegas menuju Kaisar 2 bintang. Ketiga Kaisar Wuxiang juga bergegas ke 3 dewa jahat lainnya. 4 lawan 4. Teran, cari kematian. Klan dewa jahat di Kekaisaran Bintang 2 memiliki 4 lengan. Di keempat lengannya, muncul 4 bilah tajam. Bentuk tubuh mereka berkedip, dan kecepatannya luar biasa. 4 bilah tajam dipotong di Luming. Wah, 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 wah. 4 poin tajam, kecepatannya luar biasa, potong ke Luming di mana-mana. Bersenandung. Getaran muskuloskeletal Luming, dalam sekejap, frekuensi getaran, lebih dari 1 miliar kali. Getaran yang kuat, meledak dari kekuatan teror, kekosongan meledak, badai kosong tak berujung, berguling ke segala arah, pisau tajam pihak lain, langsung dikalahkan. Ledakan. Kemudian, Luming meledakkan tinjunya. Klan roh jahat mendengus dan terbang seperti cangkang. Dia meledakkan darah dan terlihat pucat. Satu gerakan, terluka parah. Tidak pergi. Klan dewa jahat tahu bahwa ia bertemu lawan yang tak terkalahkan dan ingin melarikan diri dengan raungan. Tapi kecepatan Luming lebih cepat darinya. Dengan binar, dia mengejar satu sama lain. Ledakan, ledakan. Luming terus meninju, dan ada 11 jenis cahaya yang menyinari tubuhnya, yang merupakan ledakan 11 hukum secara bersamaan. Sisi lain tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tinju Luming menghancurkannya secara langsung. Dia berteriak dan tubuhnya hancur berantakan. Setelah membunuh klan dewa jahat, Luming tidak berhenti sama sekali, tetapi melintas dan bergegas menuju 3 dewa jahat lainnya. 3 dewa jahat hanyalah kerajaan bintang. Mereka sangat jauh dari Luming sehingga mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Luming membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Setelah membunuh 4 klan dewa jahat, Luming mengumpulkan tubuh 4 klan dewa jahat ke dunia kecil. Kemudian keempatnya datang ke celah. Di balik retakan itu, sepertinya ada lorong. Tanpa banyak ragu, keempatnya memasuki lorong satu demi satu. Lorongnya tidak terlalu panjang, hanya beberapa ribu meter, melewati lorong itu tiba-tiba bagian depan terbuka. Di depan kami, ada bilik batu besar. Namun, bilik batu itu kosong dan tidak ada apa-apanya. Ada pintu masuk di sana. Luming melihat ke depan. Di dalam bilik batu, ada pintu batu setengah terbuka. Beberapa orang berjalan melewatinya dan menemukan bahwa di balik gerbang batu itu terdapat sebuah tangga batu yang condong ke bawah. Beberapa orang turun di sepanjang tangga batu. Segera setelah itu, mereka tiba di ruang bawah tanah yang sangat besar, yang juga sangat terbuka. Hanya ada 2 kotak besi di tengah ruangan. Mata beberapa orang menyala. Beberapa orang dengan hati-hati menutup kotak besi, khawatir ada susunan besar di atas, tetapi 4 orang dekat, tidak ada yang tidak normal. Luming adalah yang pertama melangkah, datang ke kotak besi, akan membuka kotak besi, tiba-tiba menemukan ada cincin di dalamnya. Cincin penyimpanan, seluruhnya 9. Luming mengambil satu, menyapu rasa spiritualnya, dan tiba-tiba sangat gembira. Batu mentah, cincin penyimpanan, semuanya adalah batu mentah, dan merupakan batu mentah terbaik, aku tidak tahu berapa jumlahnya. Luming mengambil cincin itu dan menemukan batu aslinya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.